20 itu kan satu. Enggak 8 aja langsung ke 8-nya. Enggak. Jadi enggak 8. Ya, tadi intinya pertanyaan Pak biar nggak melebar. Markus 16:8 ini kenapa terjemahannya 2 paragraf? Padahal di original terjemahannya itu ada 2 paragraf. Kenapa di original teksnya nggak sama? Itu loh, itu intinya pertanyaannya, sederhana kok. Oh, maksudnya Markus 16 ayat 1 sampai 8 satu Enggak, paragraf. 8 aja, 8 aja. 21 paragraf. Enggak. Oke, saya ulang lagi gimana ya? Markus bahasa Indonesia itu. Markus 16 nomor 8 ini ya. Itu di LAI-nya itu ada 2 paragraf. Coba dibaca. Sedangkan di original teksnya nggak demikian, gitu loh Dr. Adi. Inilah yang ditanyakan oleh Ustadz Wafi ke Supiatul. Supiatul bingung. Dan memang membingungkan ini pertanyaan. Itu loh Dr. Adi. Hanya orang-orang yang jujur yang bisa menjawab. Artinya jujur mengatakan LAI terlalu kreatif, itu aja jawab aja seperti itu. Tapi apakah Supiatul mau menjawab demikian? Ya kalau dia jawab demikian artinya ditampol oleh LAI. Nah dia mau membela LAI dengan cara apa? Dengan cara apa mau membela LAI? Coba kira-kira. Pak Juma, ada nggak cara untuk membela LAI dengan 2 paragraf? Ya. Allahu Akbar. Sebenarnya materi ini materi terakhir yang kita sajikan ke Ustadz Wafi. Tadinya itu saya pingin dia mengambil data-data tentang syair-syair yang tertera di dalam kitabnya teman Kristen. Tapi ku bilang sama Ustadz Wafi, ya jangan dulu lah, kasihan. Kasih aja dulu itu Markus. Nggak ada itu Bang, nggak ada. Mau data kemanapun dia keliling 7 tahun, nggak bisa dia temukan. Bahkan Ustadz Wafi bilang, ya tunjukkan nanti setelah saya ulang tahun kemudian, kan gitu ya. Artinya setahun lagi, tapi nggak akan mungkin. Betul. Iya, inilah yang kita gaungkan selama ini. Al-Quran, Al-Baqarah mengatakan mereka mencampur adukkan, mereka menuliskan sebuah perkataan, lalu mereka katakan itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Terbukti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kenapa Bang Juma di mute? Ada apa masalahnya? Kenapa di mute? Supiatul itu kan dari zaman ini monyet masih kuliah. Kan dia sudah tidak mau dialog dengan saya, nggak mau. Kan sempat saya tembus masuk, jebol pertahanannya. Sempat kan Bang Hadi terakhir saya masuk. Betul. Nah, terus Supiatul bilang, udah habis waktu, nggak ada lagi waktu kata dia. Terus saya katakan, yang nantang kamu kan aku, bukan Ustadz Wafi. Kenapa lari ke Ustadz Wafi? Akhirnya saya bacakan beberapa dalil tentang syair-syair di dalam kitabnya. Aku di-kick Bang. Sakit itu. Ya nggak apa-apa lah. Orang yang menyampaikan kebenaran terus ditolak, di-kick, ya biarlah di luar yang menilai ya. Kenapa ini sangat menyakitkan memang loh. Kalau data itu ditampilkan, terus dia nggak bisa mengkantor, sakitnya tuh di mana? Gitu loh. Sakit itu. Apalagi selama ini kan banyak yang mengidolakan Supiatul. Bahwa Supiatul pinter ya, ternyata ber-Google ya. Giliran dikasih pertanyaan singkat padat nggak bisa menjawab. Dibantu oleh moderator untuk supaya kredit. Itu sih intinya di sana. Sebenarnya gampang aja jawabannya itu Bang Andi. Itu apa tuh Bang? Itu LAI menambahkan itu karena dibimbing Roh Kudus, kan itu aja jawabannya, gampang. Ya itu tadi yang bilang terlalu kreatif. Ya itu sih kalau masalah itu ya yang jelas LAI ini ya menambahkan. Ya tinggal kejujuran saja bahwa ya ada tambahan oleh LAI. Ya kelar kan? Mas gitu Andi, di istana itu ada penulis pidato presiden. Jadi seolah-olah berpikir tahu isi kepala pikiran dari presiden. Makanya ditambah gitu, diberikan bonus. Tapi kan dalilnya ada Bang. Iya. Ulangan 4 nomor 2 itu yang ku bilang selalu. Jangan kau menambahi, jangan kau
mengurangi. Ya kan? Benar. Dalilnya Jarang, banyak itu itu. enggak jarang dibaca, Mas Bima. Amsal 30 nomor 6 itu jelas sekali loh. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Apa Bang? Apa Mas? Terakhir. Agar Sebagai? kamu tidak dianggap sebagai pendusta, pembohong, penipu. Hey! Ya astagfirullahaladzim. Ini di kantor kok ketawa gimana sih? Lanjut. Kamu Baik, menanyakan oke. ini dapat dari mana? Betul. Ntar dulu sebelum lanjut ada kita Biru kok framing. Ntar dulu sebelum lanjut ada Mas Goldian dulu. Mas Goldian menguasai ilmu ini. Ada Goldian? Ada Goldian? Ada Goldian biasanya menguasai Markus 16:8 ini. Dia monitor Bang Handi. Ya tolong dibantu dulu Markus 16:8 itu kok ada 2 paragraf terjemahannya apa itu? Bang Andi ini Ya. Dinda Goldian ini nggak lama saya coret namanya di kartu keluarga. Susah sekali diajak bicara. Ngomonglah, Dek. Ya, ayo lu diomelin lu sama Gurunda Ngomong lu. dong. Gimana sih? Mau dicarikan jodoh orang Makassar kalau begini nggak jadilah. Iya. Ayo lanjut, semangat. Ya, Markus 16:8 dulu nih. Ini yang gua ajarin kemarin. Dikeluarkan ilmunya. Ayo, Ya, sebenarnya kalau Markus 8 semuanya sepakat ya. Sarjanawan kekristenan, apalagi yang anonimus, ayat itu hanyalah ayat sisipan. Sedangkan kalau kita cek misal di dalam manuskrip yang mungkin dikatakan paling tua, contohnya Sinaiticus itu, Markus 16 itu berhentinya sampai ayat 9 aja. Ayat 8 maksud saya. Jadi ayat 9 sampai 20 itu dianggap ayat sisipan atau yang disebut the last ending the Gospel of Mark. Nah, nggak taunya kalau kita lihat ya, mungkin polemikus dari kekristenan yang ada di Indonesia itu masih bersikokoh ayat yang sudah jelas-jelas dianggap sebagai ayat sisipan itu merupakan firman Tuhan. Nah, contoh yang nggak rasional kalau kita buka Markus 16 ayat 15-nya itu Yesus suruh beritakan Injil ke segala makhluk. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, cara menginjili buaya itu gimana kan? Buaya bagian dari makhluk kalau masih dianggap ayat itu ayat palsu. Lalu yang tidak percaya bakal dihukum, terus dia bisa berbahasa dengan bahasa roh. Buktinya sampai sekarang ya nggak ada orang Kristen yang bisa melakukan hal itu. Itu sih Bang Hani mungkin singkatnya. itu yang satu Markus 16:8 itu loh 2 paragraf terjemahannya Mas Goldian. Oh, nah kalau yang 2 paragraf terjemahannya, emang kalau di dalam kodeksnya ya itu berhentinya kalau dalam teks Indonesia kepada siapapun juga karena takut. Nah, kalau di dalam paragraf keduanya yang kata dengan singkat itu, bahkan kalau kita cek misal di King James Version itu nggak ada. Nah, jadi ya pertanyaan lagi, LAI ini nambahkan ini sumbernya itu dari mana? Makanya saya sepakat yang dikatakan dengan Al-Quran, fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah, bahwa celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri lalu mereka mengatakan inilah dari Allah. Sedangkan sumber-sumber tertua, bahkan mungkin terjemahan Bible sebelum LAI buat itu nggak ada paragraf kedua dia. Jadi gini. Oke, itu intinya. Bisa di-share nggak nih? Ada yang bisa saya screen Markus 16:8. Gantian dulu Mas Egal, ini harus diedukasi buat supaya teman-teman paham benar yang mana sih yang 2 paragraf itu gitu loh. Ada yang bisa saya screen nggak Markus 16:8? Nanti saya tunjukkan paragraf yang nggak ada original teksnya. Nanti di situ berakhir sampai dengan karena takut. Nah, ada penambahan dengan singkat mereka dan seterusnya itu. Nah, ini. Nah, paragraf itu sampai dengan takut. Coba ditandain biru dengan singkat. Aslinya itu ya dibiruin ya. Ya 8 aja, yang 8 aja. Nah, ini dia. Aduh, kok begini? Kok nggak bisa ngeblok?
Diklik dulu di belakang lalu baru di. Nah, begitu. Nah, stop. Nah, ini aslinya segini. Mas Golian ya, betul ya? Ya, Nah, ini ada dengan singkat sampai kekal itu. Nah, ini yang nggak bisa dijawab. Dari mana asal usulnya ini? Coba di blok yang tambahan. Yang di blok itu Bang Handi asli dari kodeks. Ya. Tapi belum nyambung ke Yesus. Oh iya. Iya, makanya bicara mengenai sanad hancur mereka gitu. Nah, cuman sedikit saya tambahkan Bang Handi. Siap. Pembukaan daripada Sol Sepatu semalam itu kan itu sudah melakukan framing penyesatan yang sangat luar biasa. Dia mau menggugat ke Departemen Agama, dia mau menggugat ke Menteri Agama, dia mau menggugat ke bahkan sampai ke Presiden. Alasannya Al-Quran yang menjiplak kitab mereka. Saya sebenarnya minta waktu semalam itu mau menerangkan itu. Kalau dikatakan bahwa Al-Quran dalam hal ini dia salah satunya dia katakan dalam surah Yasin itu menjiplak dari kitabnya mereka. Saya ingin minta dari original teks kitab mereka itu asal kodeks mana yang mereka jadikan sumber sebagai terjemahan. Kalau kita melihat Bang Handi, Al-Quran itu 1400 tahun silam, sudah begitu modelnya. Sementara yang dia ajukan semalam itu adalah kitab yang baru dibikin ya setelah Indonesia merdeka. Sebenarnya yang menciplak siapa? Ya, yang meniru siapa? Kan bisa indikasinya kan jelas, kitab mereka kan terjemah. Nah, kata-kata yang ada di dalam kitab mereka itu kan disadur dari Al-Qur'an. Iya kan? Betul. Kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata ayat, mujizat, apalagi Alkitab, semua dari Al-Quran. Nah, sekarang siapa jiplak, siapa kok nuduh siapa gitu. Justru yang ada kita yang harus komplain kepada lembaga buku Indonesia supaya kata-kata Al-Quran yang mereka ambil di Al-Quran itu segera untuk dikembalikan ke kita, jangan digunakan gitu loh. Ini sebenarnya makanya Sofiatul itu takut sekali untuk berhadapan dengan kita karena itu tadi mereka menganggap bahwa ada orang-orang ada orang-orang di Indonesia ini yang paham tentang seluk-beluk penerjemahan kitab mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang Handi, kenapa hal ini semuanya terjadi? Di mana-mana mereka selalu ya kalau kita berbicara mengenai perasaan ya meskipun mereka ini adalah saudara-saudara kita juga, saudara sebangsa dan setanah air. Tapi mau kayak mana lagi? Itu sudah ada nubuatannya bahwa mereka akan dipermalukan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 44 Bang Handi. Di Yesaya 44 itu Bang Handi, di situ dikatakan oleh kitab yang ada di tangan orang Yahudi saat sekarang ini, dikatakan gini, siapakah yang membentuk Allah dan menuangkan Allah itu ke dalam patung yang tidak memberi faedah? Ini nubuatan. Siapakah yang membentuk Allah? Kristen yang membentuk Allah. Membentuk dalam rupa manusia, bahkan ada yang membentuknya dalam rupa patung. Dalilnya di Yesaya 44 itu dikatakan begini, sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ini nubuatan dan sudah digenapi. Di mana-mana ketika mereka sok jagoan, sok hebat tentang Bible, dipermalukan oleh Allah. Itu fakta di lapangan. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempahnya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih dan lesu. Mereka semua akan kubuat malu, kata Tuhan. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya 44 nomor 10 dan seterusnya. Nah ini fakta, ini real. Mereka malu, ditanyai dari mana asalnya lembaga kitab kalian mengambil data-data satu paragraf seperti itu. Nggak bisa menjawab. Tapi giliran kalau membahas Al-Quran, ini di kitabmu begini, di kitabmu begini. Ini dari mana asalnya kayak begini? Padahal di kitabnya sendiri dikatakan misalnya di dalam 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Di mana tertulis, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Peribahasa itu identik dengan syair, dengan pujangga. Kan bikin malu.
Di kitabnya itu sendiri tertulis peribahasa ini. Demikianlah syair ini, demikianlah sajak ini, demikianlah Demikianlah nyanyian Daud. belum lagi kalau kita baca Amsal 8, apakah itu syair atau sajak? Marilah kita menikmati. Saya yang baca itu. Sampai nenekku pulang. Saya yang baca. Marilah kita menikmati asmara diraih sampai pagi. Karena suami tidak ada di rumah, ya sedang pergi itu bepergian syair, jauh. peribahasa atau apa itu? Ya nggak paham saya itu. Aduh, jadi kasihan sekali lah teman-teman ini ya. Nah, kalau misalnya gini Bang Handi, di dalam kitab yang mereka jangan ditutup. Lanjut. Di dalam misalnya kita lihat di dalam Lukas 4 nomor 23 Bang Handi, di situ diterangkan begini. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Coba. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Loh, ini firman Tuhan atau pepatah sih? Ya sebagaimana yang tertulis ya pepatah. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ini sudah jelas-jelas dikatakan. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini. Kalau di terjemahan lama itu tidak dikatakan pepatah. Boleh dihentikan dengan pujangga, atau sajak, atau syair, atau puisi. Kan memalukan. Katanya firman Tuhan. Jadi pesan saya kepada teman-teman Kristen, semakin Anda ingin membuka sesuatu dari Al-Quran yang tidak benar, maka semakin menggiat membuka semua apa yang ada dalam kitab Anda. Demikian sementara Bang Handi. Terima kasih Bang Joma. Itu tadi intinya ya, dari awal itu Supiatul ingin menggugat Al-Quran, ingin melaporkan ke presiden lah, ke Kementerian Agama lah, ke Majelis Ulama lah, kemana lah begitu. Apa kapasitas kamu, legal standingnya apa begitu. Nah sedangkan pertanyaannya sangat singkat. Ini nih, Dokter Adi tadi udah dia chat gitu ya, Dokter Adi ada di sini, Felix juga ada di sini begitu, bahwa ini ada dengan singkat itu paragraf kedua Pak, begitu. Dokter Adi bisa memberi statement Pak, kok ada 2 paragraf di Markus 16:8. Dokter Adi atau Pak, silakan Pak. Baik Pak, mudah-mudahan nggak diganggu lagi sinyal saya kan. Tadi saya ngomong. Baik, saya baru baca itu. Memang di Markus 8 ayat 16 itu ada 2 ya. Jadi itu ada tambahan. Tetapi bagi kami, kitab suci itu kami bisa mengerti walaupun ada 2. Di situ inti dari kitab suci itu, guna kitab suci itu bagi kami pertama bisa mengajar, bisa menyatakan kesalahan, bisa mendidik orang dalam memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu inti pesan dari kitab suci. Namun kalau menyelidiki seperti Pak Handi ayat per ayat itu, Yesus pernah menjawab di Yohanes 5:3. Percuma jawaban Yesus di situ bagi yang menyelidiki ya, yang menyelidiki khusus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Lalu di Yohanes segini dulu, pendek-pendek. Belum siap jawaban saya. Yohanes. Oh iya. Sabar. Jadi ditanya saya jawablah. Yohanes 8 ayat 30, Yohanes 20 ayat 30-31 mengatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab itu. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh dalam namanya. Di terakhir, ayat terakhir yang mau saya tampilkan menjawab itu adalah ya, Yohanes masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus satu persatu, maka
Agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi pertanyaan Pak Handi, Markus 18 ayat 8 itu ada 2 paragraf di situ, tetapi cuma 1 di teks aslinya. Itu kan pertanyaan. Jadi jawaban saya adalah, karena saya bukan ahli kitab, apa yang tertulis itulah yang saya jawab. Jawaban saya di Markus 16 ayat 8 hanya tertulis, lalu mereka lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu mereka sendiri dengan peran-peran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan itu. Jadi pertanyaan Pak Handi itu kan 2 paragraf itu. Ya saya bilang karena saya bukan ahli kitab, apa yang tertulis itu itulah yang bisa saya jawab. Jadi yang tertulis di situ memang hanya sampai siapapun, yang juga karena takut. Jadi dengan singkat mereka itu tidak ada di teks aslinya. Jadi itu tambahan yang ya. saya mau Oke, baik. Tambahan itu. Oke, tambahan. Kalau seandainya Sofiatul menjawab begini kan aman sudah, tapi dia nggak mau gitu. Banyuma ada tanggapan Banyuma? Iya, jadi yang pertama Pak Dokter mengatakan sebagaimana yang tertera dalam Yohanes 5 nomor 39 tadi. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ini Pak Dokter harus luruskan dulu mindset berpikirnya dong. Kitab suci yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab para nabi. Kitab-kitab yang ada di dalam pengajaran nabi-nabi. Bukan kitab Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus, Pak. Bukan. Dan kitab Anda, kalau dikatakan kitab suci, sucinya dari mana? Apa yang membuat dia suci? Kira-kira yang membuatnya suci itu apa? Oleh karena dituliskan oleh tangan-tangan orang yang mengaku sebagai ilham, dibimbing Roh Kudus dan seterusnya. Tapi faktanya tercemar kan? Bukti asumsi apapun yang Anda bangun kemudian, sumber dari penulisan Markus 16 itu kita tidak temukan. Apa dasar pijakannya? Kodeksnya apa? Katanya ada ribuan salinan-salinan manuskrip. Kodeks-kodeks itu katanya ada banyak. Terus fakta untuk menjadi 6 ribuan Banyuma kata Sofiatul 6 ribuan. Iya. Mana coba? Jadi kitab suci yang dimaksud dengan Yesus itu jangan terlalu gegabah. Kita menganggap bahwa kitab suci itu adalah kitab. Oh tidak, bukan seperti itu Pak. Bukan itu yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud kitab suci itu adalah kitabnya Bani Israel. Kitab Anda bukan kitab suci. Kitab Anda adalah kitab yang sama dengan yang diterangkan oleh Sofiatul. Kalau saya simpulkan ya kitab clipping, kitab temuan Pak, kitab Anda. Itu kitab temuan, bukan kitab suci. Jadi kenapa dikatakan kitab temuan? Karena tahun sekian ditemukan ini, tahun sekian ditemukan lagi, tahun sekian ditemukan lagi. Jadi bukan kitab suci kitab Anda itu. Kitab temuan. Itu yang benar. Nah, kitab suci yang dimaksud oleh Yesus adalah yang mereka ajarkan, yang Yesus beritakan di dalam sinagoge, di mana hari Sabat dia selalu masuk ke dalam sinagog untuk membacakan Alkitab di depan jemaahnya. Itu yang dimaksud kitab suci. Dan sudah pasti yang dibacakan Yesus itu bukan kitab kanonik, Pak. Kitab kanonik itu ada setelah Yesus itu pergi. Ya, jadi jangan terlalu cepat ejakulasi dini. Menyikapi kitab suci yang dimaksud itu bukan kitab Anda yang dimaksud Yesus. Demikian sementara. Jadi itu Dokter Radia. Jadi mohon Dokter Radi, kalau ini ada tambahan, Pak, dipakai landasan untuk mengajar. Apa nggak membingungkan Pak? Gitu loh. Itu intinya. Dokter Radi silakan. Baik, jadi Pak Juma atau Pak Hendi. Pak Hendi kan saya sudah mengatakan bahwa kitab suci, sebenarnya istilah kitab suci kurang benar ya. Ya, yang suci kan kitabnya nggak ada suci. Yang suci lah orang yang telah disucikan. Orang suci pun tidak ada. Jadi yang saya pahami, kitab-kitab para nabi, Tuhan menyampaikan pesan kepada nabi supaya nabi menuliskan isi. Itulah kitab para nabi. Jadi data yang tertulis di Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku
di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Dan di perjanjian, itulah perjanjian lama. Perjanjian lama itu terdiri dari perjanjian kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Dan semua yang tertulis itu ditulis ulang di perjanjian baru yang tertulis di kitab Injil dan kitab para rasul. Itu. Jadi tentang Markus 16 ayat 8 itu ada 2 paragraf. Saya sudah bilang terus terang bahwa saya tidak memahami itu dari mana kenapa ada 2 paragraf. Tetapi inti dari Markus 16 ayat 8 ada 2 paragraf itu saya bisa pahami. Ya, itu. Lalu mengenai Pak Juma, Yesus yang berkatakan tentang yang meneliti kitab-kitab, semua kitab, Yesus sudah mengakui bahwa datanya di Lukas 24 ayat 44 bahwa semua kitab Taurat, kitab para harus digenapi. Itu Pak Juma. Demikian. Silakan. Iya, penggenapan ini apa sebenarnya penggenapan ini? Apa yang dimaksud dengan penggenapan? Kalau dikatakan penggenapan itu adalah penyempurnaan, yang kita lihat kitab saudara bukan menggenapin, tapi membelokkan. Itu tidak menggenapin kitab saudara itu membelokkan. Contoh, ketika kemudian Tuhan mengatakan, ya, hari berganti hari, sabat berganti sabat, tetapi firmanku tidak akan pernah berubah. Apa yang terjadi kemudian di dalam penulisan para penulis kitab kanonik? Coba sandingkan dengan Ulangan 1 nomor 1. Tuhan meminta supaya manusia itu kemudian taat terhadap perintahnya. Atau yang sederhananya di dalam Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan, ya, hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, dan itu adalah perjanjian baruku. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Anda, Efesus 2 nomor 15. Dibelokkan, dibengkokkan. Jadi bukan penggenapan. Bukan penggenapan kitab Anda itu. Pembengkokan daripada firman Tuhan yang ada diterima oleh Bani Israel. Coba Anda telah dengan akal sehat. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Tapi apa yang terjadi di kitab Anda kemudian? Kedua, Tuhan mengatakan bukan duta, bukan rasul, ya, tapi Tuhan aku sendirilah yang akan menyelamatkan manusia. Tapi apa lagi? Dibelokkan lagi. Yesus itu yang menyelamatkan manusia. Dialah sang Tuhan itu sendiri. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bukan duta, bukan rasul, tapi Tuhan sendirilah yang akan datang kemudian. Tapi dikatakan, oh ya, itu buktinya bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Apakah Anda tidak melihat bagaimana kemudian kitab Anda mengurai Yesus itu utusan? Bahkan di muatan ajarannya sebagai utusan, dengan valid dia mengatakan dia menerima ajaran bukan dari dirinya sendiri. Coba kita lihat datanya. Yohanes 7 nomor 16. Jawab Yesus, bukan jawab Suma. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus utusan atau bukan? Utusan. Dibengkokkan. Yesus itu bukan utusan. Yesus itu adalah Tuhan itu yang datang mengosongkan diri menjadi manusia. Jadi kerjaan saudara-saudara itu bukan menggenapi. Itu dipahami dulu. Penggenapan itu adalah menyempurnakan. Yang tadinya masih kurang dipenuhi. Yang tadinya 9 dicukupkan menjadi 10. Itu yang digenapi. Tapi ini kan malah tidak. Semuanya dibengkokkan. Semuanya kemudian dihapuskan. Coba kita lihat. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan, menghapuskan, ya, hukum Taurat dan segala unsur ketetapan dan hukum yang ada di dalamnya. Dihilangkan, Pak. Itu bukan digenapi, dihilangkan. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan. Artinya, jangan kau mengira aku datang untuk menghilangkan. Nah, sekarang kalau di rumah ibadah Anda, apa hukum-hukum Taurat itu masih ada? Nggak ada, Pak. Masuk ke rumah ibadah ada apa? Rumah ibadah Anda saja, Anda masih menggunakan kulup. Kayak mana itu? Sementara yang dimaksud oleh firman Tuhan, ya, adalah apa yang menjadi sumber daripada Tuhan itu sendiri.
Bukan rasul, bukan duta, tapi aku sendirilah. Bukan utusan, kata Allah. Tapi Yesus mengaku utusan, berarti bukan dia. Tapi dibengkokkan. Yesus itu bukan utusan, bro. Yesus itu adalah firman itu yang datang dalam rupa manusia. Mengosongkan diri. Ya, untuk begini dan begono. Segala macam unsur diberikan kepada Yesus agar ajaran Tuhannya itu dibengkokkan. Oleh karena itulah Al-Quran datang. Meluruskan itu semua. Untuk menolong menolong jiwa-jiwa Anda yang tergadai dengan konsep-konsep yang datangnya dari Roma Yunani itu. Saya kira begitu, Pak Dr. Adi, bahwa keberadaan daripada kitab Anda itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kemudian. Lembaga Kitab Indonesia bahkan Anda mengakui, saya bukan ahli kitab, saya bukan, loh kalau Anda tidak memahami kitab Anda, lalu apa dasar pijakan Anda kemudian untuk mengatakan itu adalah benar? Anda sebagai seorang praktisi kesehatan, bagaimana Anda bisa memberikan sebuah resep kepada orang yang datang kepada Anda ketika Anda tidak mengetahui ini apa isinya obat ini, apa tujuannya obat ini? Itu celaka, Pak. Pasien Anda bisa mati semua nanti. Saya kira begitu, Bang Handi. Terima kasih. Boleh ikut ngomong ya? Jadi gini, seperti yang tadi Pak Dr. Adi tuliskan di chat itu, mengatakan bahwa hasil dari penyelidikan itu faktanya juga tertulis. Bahwa mereka sendiri yang mengumpulkan ayat-ayat di dalam Bible itu dari hasil penyelidikan. Seperti ditulis di Lukas 1 nomor 3 itu. Jadi sebenarnya bukan kita itu. Bukan kita. Tapi Pak Adinya sudah pamit tadi nih. Jadi sesuai apa yang ditulis Pak Adi sebenarnya benar juga. Justru Bible itu sendirilah yang hasil penyelidikan. Seperti yang dikatakan Sopiatul dan Bang Suma di sini tadi juga benar. Dari hasil clipping memang. Apalagi kalau dinarasikan dari arti kata Biblos itu sendiri sudah sangat jelas. Biblos itu artinya adalah kumpulan atau kutipan-kutipan. Jadi dikutip dari mana dan dari mana itu asalnya sudah jelas. Dikutip dari Taurat, dikutip dari Mazmur, ditulis dari Injil. Artinya bukan kita yang menduplikat mereka, justru mereka yang menduplikat atau mengambil ayat-ayat kita yang ada di Taurat, ada di Zabur, dan ada di Injil. Kemudian ketika Al-Quran menarasikan, mengisahkan kitab-kitab yang lalu, kita bukan menduplik, tapi kita mengambil hak kita, dikala orang-orang itu telah mencuri ayat-ayat itu, dan kemudian dikumpulkan menjadi sebuah clipping dalam Biblos. Dan apabila mereka mengatakan bahwa orang-orang itu menyelidiki kitab-kitab suci, benar, yang menyelidiki bukan kita, tapi Lukas sendiri itu. Lukas sudah mengatakan sendiri dari hasil penyelidikan lah mereka akhirnya mengumpulkan kisah-kisah seperti itu. Itu tertulis jelas, datanya ada di Lukas 1:3. Silakan. Sahih. Jadi terjawab sudah ya. Artinya apa? Pertanyaan Ustadz Wapi itu sebenarnya bisa dijawab dengan singkat, jujur. Tapi kalau jujur menyakitkan memang. Tapi kita memberi apresiasi ya kepada Dr. Adi. Ya, Dr. Adi mengatakan bahwa ya kalau seperti itu adanya ya tambahan, mau di apa lagi gitu. Tapi tetap dipakai untuk mengajar. Nah, landasan tambahan untuk mengajar ya silahkan terjemahkan sendiri. Apakah bisa mengajari orang dengan benar kalau landasannya dengan ada tambahan, berdasarkan dengan penelitian, berdasarkan dengan temuan. Jadi temuan-temuan itu dipakai untuk mengajar ya silakan saja. Kami di sini nggak bisa memberi penilaian seperti apa ya. Silakan happy aja dalam hal ini. Tapi tolong jangan sampai Anda tidak punya keilmuan tentang Al-Quran dan menjadi guru di sana begitu. Bahkan legal standing Anda apa? Dan bagaimana jalur prosesnya, hukumnya kalau Anda Al-Quran Anda mau laporkan ke Presiden, Anda mau laporkan ke Kementerian Agama. Kalau Anda punya nyali seperti itu, Anda nggak punya ongkos, kami ongkosin. Ya kalau Anda nggak punya PH, kami akan mendampingi Anda begitu. Laksanakan saja. Anda tahu kan di mana Sekretariat Negara? Ada di Jalan Veteran di sana begitu. Dekat Monas, Anda datang aja ke sana. Saya rasa kalau Anda datang ke sana ya mudah-mudahan Anda punya channel masuk begitu. Ke Sesnek dulu gitu ya. Kirim surat aja ke sana. Supiatul dan kawan-kawan kalau ingin menggugat Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa tahu alamatnya Kementerian Agama ya silakan di Google aja. Langsung ke sana, ajukan surat.
Kedua ya kalau nggak tahu alamatnya Majelis Ulama Indonesia ya silakan saja carilah. Kami akan menemani Anda. Kalau Anda kurang ongkos, kami akan mengongkosi Anda. Yang penting dibuktikan dengan perbuatan bahwa Anda akan menggugat. Silakan saja. Saya rasa biar media yang ini mengambil ini semua ya khawatirnya nanti Anda nggak bisa punya legal standing, nggak punya data dan seterusnya. Kan diminta balik dulu. Dasar apa Anda menggugat ini gitu ya. Kalau dengan dasar informasi-informasi yang Anda dapat yang begitu Anda anggap benar, ya silakan saja. Jadi percaya diri aja lah dengan pernyataan-pernyataan, jangan di framing begitu ya. Itu pertama. Kedua ya Sofiatul ini ya memang begitu gitu ilmunya. Apa ya tidak mempunyai apa-apa dan cenderung Sofiatul tidak bisa menjawab pertanyaan Ustaz Wabi yang begitu sangat singkat sederhana. Ya untuk mengaburkan ini ya bekerja sama dengan moderator bikin crowded. Supaya apa intinya dilupakan begitu akhirnya Bang Juma juga di mute dan lain-lain begitu ya supaya apa supaya pengelabuan misi-misi mereka itu nggak bisa terkuak dalam waktu sekejap. Tapi apapun yang Anda lakukan itu ya kami akan paham bahwa Anda nggak punya apa-apa kecuali framing dan menista begitu. Sekali lagi Sofiatul, kalau kamu nggak punya duit, nggak punya anggaran, nggak tahu alamat yang ingin tujuan Anda menggugat, kami akan bisa Handi Selebes akan mendampingi Anda. Semua alamat atau yang tadi yang Anda sebut, saya paham benar alamatnya. Saya orang Jakarta, gitu ya. Saya akan antarkan Anda, tapi saya hanya di luar, saya unjukkan saja. Mudah-mudahan Anda bisa tembus masuk ke dalam. Saya setuju tuh Bang Andi. Saya Iya. setuju. Malah kalau bila didukung itu Sofiatul supaya menggugat ke sana. Nanti Iya. kita dampingi di situ. Nah, Saya setuju sekali. tapi juga harus adil juga. Anda juga harus menggugat LAI. Bikin juga surat gugatan gitu loh. Boy, LAI. Kok ada 2 paragraf di Markus 16:8 sehingga saya dipermalukan oleh Ustadz Wapi yang nggak bisa saya jawab gara-gara Anda LAI ini. Kami di sini jadi korban, gugat juga LAI gitu loh, supaya ada keseimbangan. Kalau nggak punya dana, kami akan bantu. Termasuk menggugat juga LAI. LAI, kenapa Anda memakai istilah-istilah dalam Al-Quran dalam terjemahan? Gugat juga itu, jadi supaya ada keseimbangan. Gitu loh. Saya rasa semua teman-teman di sini mengapresiasi, mendukung, bahkan membiayai plus transportasi akomodasi Sofiatul. Dia berada di Jakarta seminggu juga kami sanggup kok. Yang penting Anda bisa membuktikan bahwa Anda akan action gitu ya, seperti itu. Jangan hanya bicara omongan belaka gitu. Setuju ya teman-teman ya kalau kita apresiasi Sofiatul ya. Iya, dia berani iya. gitu Bang Iya. Handi karena dia di luar negeri Bang Handi. Coba Tapi, dia di iya. tanah air, nggak berani dia ngomong kayak begitu. Jadi Om Do doang Bang Juma nggak bisa aksi itu kira-kira. Iya ngomong doang dia itu. Carita campur apa itu namanya? Campur tetu. Oke. Videonya Ya, kayaknya bagus kok dilanjut Bang Handi. Ya boleh tuh dilanjut. Mas Egel. Mas Egel kemana Mas Egel? Iya. Mas Egel, Viral Indonesia. Viral Indonesia. Sepertinya beliau juga. Ya, Tapi, ya, bentar. iya ya. Ya semua netizen setuju loh bahwa Sofiatul harus datang ke Indonesia, melaporkan resmi aja itu, termasuk ke LAI ya. Mantap, netizen setuju dengan saya nih. Saya tanya. yang Jawab pertama aja kan adalah pertanyaannya udah jelas tadi itu. Tuh, saya tanya. yang Jawab pertama aja kan adalah pertanyaannya udah jelas tadi itu. Ya ampun. Is gila betul. Udah diulang-ulang loh pertanyaannya, masih juga ditanya balik. Kan pertanyaannya jelas, kenapa di Lembaga Alkitab Indonesia menjadi 2 paragraf sementara kodeksnya cuma 1 paragraf. Lembaga Kitab Indonesia curi ambil dari mana? Tuyul. Untung saya di mute, kalau tidak ku buat gigimu keriting. Pertanyaan singkat loh itu ya. Santai. Kita dulu waktunya. Ya pertanyaan singkat. santai di pinggir pantai makan sate sambil bawa petai. Udah mulai kepanasan dia. Santai di
pinggir pantai, melihat Iya. cewek yang bohai, Ya makan itu. satay, bawa Mulai petai. stres dia. Mulai stres dia. Mulai stres pakai bahasa Thailand. Hai. mulai stres. Saya Ya, screenshotnya, nyus. terus saya Nah tuh, kelihatan Nggak tuh usah dua serius, paragraf. kamu mengatakan itu dibagi. Iya. 16 ayat 8 itu dibandingkan Itu dah dengan pakai apa Al-Qur'annya. kodeks dari mana itu? Tunggu dulu. Jangan-jangan pakai kode pos. Tolong Pak jangan data bahasa Arab lagi. Gila. Allahu Akbar. ini kan Aduh. framing lagi kan. Ayo Ustaz Ini gimana Waifi. ini? Ustaz Waifi. Ustaz Waifi. Coba tertawa yuk. Tanya bahasa Arab Pak. Hai. Netizen aja tertawa. Moderatornya ini. Mulai stres dia, stres. Udah, Moderator seperti ini dipecat. Teman-teman di live chat ketawa aja. Mulai stres dia nggak menjawab kan? Nanti Agak kencang kan Bang Angel Iya, suaranya. iya. Enggak. Ferdinand Nggak apa-apa. Kalau selam ini ngomong lagi. Ini sengaja diginiin supaya dia nggak bisa jawab. Nah tuh muncul tuh. Sengaja di framing di apalah supaya nggak bisa jawab. Ini dengan singkat mereka semua pesan itu kepada Petrus ini memang nggak ada. Di kodeks mana itu Yang didapatkan? nggak nemu lah. biar tahu ini audiensnya di YouTube. Kecil suaranya nggak apa-apa lah. Kecil suara. Lah nggak menjawab tuh gimana tuh? Piye tondo ndak ora iso menjawab. Pertanyaan singkat kok. Yuk, Saya jadi ngantuk. Ono logoku toh. ini kan Apa saya itu dibandingkan screenshot. sama apa? Ya aku tanya dibandingkan sama apa? Alkitab bahasa Arab maksudnya. Lo kok ke Alkitab bahasa Arab? Itu yang ditanya paragraf butuh bahasa kedua itu Arab, dapat oke. dari mana? Bukan aku Tuyul. tanya. Yang keriting-keriting di bawah Kak Cacing ini apa? Ya Ih. ampun, sampai segitunya. Gimana sih? Belum lihat tulisan Yunani kayak Di mana. Tektus coba dilihat di Tektus. Dia menghindari Bahasa pertanyaan. Yunani. Kamu bisa bahasa Yunani? Ya. Kata koi. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa bahasa Yunani. Saya enggak bisa ya sudah lah kamu tunjukin keriting-keriting Cacing. Emang dia bisa bahasa Yunani Sofiatul? Kagak bisa juga. Mulai kambuh. Mulai kambuh dia. Emosinya masuk. Kambuh dia. Jangan framing. Sampean bahasa Arab alibak aja mungkin dah. Ya, mantap Ustaz Wafi, mantap. Makanya Loh, masa akan datang. Al-Quran bahasa Masa Arab akan tapi datang kamu akan nggak ada tahu. bahasa Kan lucu. Hai. Siapin loh. Astagfirullah. Mengkritisi kitabnya umat Islam tapi membacanya aja nggak bisa. Ya sinting namanya itu, Bos. Garu-garu kepala ya. Gimana ceritanya itu? Harus tahu kalau saya bisa bahasa Arab habis kamu. Stop dulu, kepanjangan, kepanjangan. Jawab. Nah, tuh jawab. Ya gimana itu Pak Nyoa? Menghindari pertanyaan. Allahu Akbar. Sampai-sampai Ustaz Walid Ahmad itu telepon saya. Sementara berdebat orang, saya dapat telepon dari beliau, dia juga kesal. Aduh, kayak mana ini Bang Suma? Ya saya nggak tahu juga, saya di kick nggak bisa di ini, nggak apa, saya di mute sepanjang debat, saya di mute. Padahal saya di situ termasuk tamu kehormatan mereka. Allahu Akbar. Hancur, Mina hancur. Pokoknya hancurkan dah hancur. Hancur. Karena apa pertanyaan sih? Yang lain tanggapin silakan. Itu pertanyaan singkat kok. Itu aja sih tadi yang ada tampil di layar teman-teman ya. Ya kalau bisa Anda pakai ini untuk diskusi sama mereka. Ini yang membuat nyusap total itu. 2 paragraf. Padahal di original teksnya 1. Gitu. Jadi dia nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Di framing. Ustaz Wafi nggak bisa bahasa Yunani, ya sudah nggak bisa. Ya ternyata dia juga nggak bisa. Nggak bisa baca original teks Al-Quran, tapi dia membahasnya. Ini kan orang-orang nggak beres semua ini. Ayo ada tanggapan yang lain silakan. Bang Wan, yang lain silakan. Mestinya Sophia lu datang. Ya silakan. Izin Bang Andi ya, sebentar Bang Andi ya. Iya silakan Pak Bayu. Assalamualaikum. Ya, saya tak ngucapin salam dulu dengan Bang Gurunda. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya teman kita ini bawa kodeks yang menjadi dasar tindakan Bang Silakan,
Bang Zuma bisa buka. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Alhamdulillah Bang Zuma bisa. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, Yang masalah perkenalkan saya Suma Zulkifli Mabas. Jadi itu sudah berapa lama? saya Kan cuma dari ingin sekarang apa 1 bulan apa 1 tahun? Itu yang jadi pertanyaan karena pada saat hari ini aja saya dengar Sob Katul mau bukan dan dia apa. Nah, yang kedua memang katakanlah diperlukan ya sedikit dana. Bang Zuma, pribadi Bang Andi rela untuk membantu kalau memang diperlukan. Aduh, putus-putus Bang dia. Iya, udah bagus, sudah lanjut. Putus-putus Bang Andi ya. Udah bagus. Oh ya, yang saya tanyakan itu tadi kan Sob Katul katanya mau menggugat Al-Quran. Itu yang saya tanyakan sudah berapa lama itu Bang yang dia gugat, apa sudah 1 tahun apa 2 tahun? Itu yang pertama. Terus kalau memang Bang Andi dia memerlukan tambahan dana, kalau memang dia nggak punya dana untuk menggugat, ya itu saya siap lah untuk Bang Andi. Saya terima kasih Bang Andi. Oke, terima kasih. Ini signalnya agak empot-empotan juga nih Mas Bayu. Ya udah Mas Bayu siap memberi bantuan dana kalau Sofiatul tidak ada ongkos untuk datang mau menggugat Al-Quran katanya ke Presiden, ke Kementerian Agama, ke Majelis Ulama, kemana lah. Kalau nggak tahu alamannya saya bisa bantu lah untuk menunjukkan. Ya tapi adilnya juga harus menyiapkan juga data. Gugat juga LAI kok ada 2 paragraf kan gitu biar adil gitu kan ya. Ya alamat LAI itu ada di Salemba itu loh, Keramat Raya itu deket kok, gampang itu loh. Kalau dari airport ya paling 1 jam lah gitu ya. Ya bukan cuma yang 2 paragraf itu juga, kalimat-kalimat dan istilah-istilah kita ya harus kita kembalikan lagi ke kita, jangan dia mereka pakai gitu. Sahih. Sekalian itulah, sekalian. Ya, anjang sana aja mediasi ke LAI, tanya langsung ke Anwar Chen dan kawan-kawan itu. Pak, ini kata Allah di mana sih ngambilnya Pak? Tolong dong Pak, gitu. Kata Rasul ini di mana sih ngambilnya Pak? Alkitab dari mana sih Pak? Waktu menerjemah pertama tahun 1954 itu Pak, Bapak nerjemahinnya dari mana sih Pak? Apa dari Belanda ke Indonesia atau dari original teks ke Indonesia Pak? Jawab dong Pak, jujur dong Pak. Kami ini jadi korban loh. Kan enak tuh kalau begitu. Tapi sampai detik ini nggak ada yang mau nanya kayak gitu ke LAI. Mereka percaya total begitu. Iya Bang Andi, pertanyaan sahabat kita tadi itu sejak kapan dia menggugat? Baru semalam Bang, karena itu materinya itu baru dia terima dari orientalis. Jadi Sofiatul ini sebenarnya korban. Yang memberikan data itulah pelaku utama sebenarnya. Tapi Sofiatul ini tidak ngerti. Ya, tidak ngerti kemudian bahwa ternyata Al-Quran itu bukan syair. Materi-materi yang dibawa diminta semalam. Dan aku bilang sama Ustaz Wafi, Dinda, minta sama dia ya data primernya itu mana, jangan mau ditunjukkan cuman materi-materi editan kayak begitu. Minta dia, jangan PowerPoint-nya, tapi minta data primernya itu di mana sumbernya. Ternyata dia katakan, untuk apa? Ini kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, itu dia buktinya. Jadi, sahabat kita yang bertanya tadi sejak kapan ya? Baru semalam. Kalau dari Rasulullah Muhammad SAW sejak menerima wahyu Al-Quran itu tidak pernah ada gugatan-gugatan kayak begini. Udah 1000 tahun lebih Al-Quran tidak ada yang gugat kayak begitu. Baru muncul kemudian orang yang menggugat, lucunya membaca original teks Al-Quran aja nggak bisa. Makanya aku bilang orang ini apa bahasa Jepangnya itu seteng gitu Bang Handi. Tahu jangan. Gimana dong? Yang ada yang terjadi di dunia ini, yang ada adalah LAI itu udah berhasil digugat di Malaysia. Al-Quran belum pernah ada yang gugat tuh. Yang ada LAI digugat di Malaysia memenangkan kok di tingkat pertama. Kemudian di tingkat kedua ada semacam kebijakan, kata Allah itu boleh digunakan di internet, tapi di luar nggak boleh. Itu namanya asli digugat, gitu loh. Bang Handi,
perlu juga diinformasikan kepada netizen bahwa kitabnya orang Kristen Malaysia itu terbitan ini lembaga kitab Indonesia. Betul. Iya, dari Indonesia itu dikirim ke sana, makanya orang sana juga emosi, kesel. Iya. Ya benar. Jadi LAI yang ada lembaga Alkitab atau Bible yang ada di Malaysia Melayu itu berasal dari Indonesia, LAI. Makanya kemarin kan digugat tuh. Ini fakta loh ya. Ini nggak bohong nih. Ini fakta bahwa di sana itu aktivis di sana itu menggugat. Karena legal standingnya adalah mereka sebagai seorang muslim, ya cenderung tidak terima kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu sembahan umat muslim dipergunakan salah di Malaysia begitu. Nah, menggugat. Jadi tingkat pengadilan pertama itu dimenangkan. Terus mereka banding di tingkat kedua gitu. Ya di sana diakomodir bahwa boleh Anda pakai tapi secara tersembunyi atau intern gitu. Jangan pakai di luar. Makanya sekarang Kristen Malaysia nggak berani lagi keluar pakai kata Allah itu. Nggak berani. Kalau nggak ya selesai. Gitu ya. Itu intinya, artinya LAI ini udah digugat di negara Malaysia. Al-Quran di mana pernah ada di dunia ini Al-Quran digugat? Secara formal ya nggak ada. Nah makanya karena Sofiatul mengeluarkan statement, ya kita apresiasi lah datang ke Indonesia untuk menggugat itu. Semoga berani datang gitu kira-kira. Mbak Josel mau nemani nggak Sofiatul untuk menggugat? Mbak Josel kesanggup? Boleh. Nanti saya temani. Kalau nggak punya saku nanti saya kasih becak supaya dia naik becak sama aku. Nah, kalau begitu Mbak Josel dong ketemu gue di Jakarta nanti ya sekalian ya. Mantap. Ujung-ujungnya. Lo kok ujung-ujungnya si Bandung aku begini sih? Terus gimana dong? Ujung-ujungnya dia yang mau ketemu Supianto. Emang kan selebes kalau ngomong pinter ya banyak ya. Iya, tadi 2 hari yang lalu kita Bung Andi sedikit. Ada yang ngaku profesor. Iya. Sampai kepada ketemu dengan sol sepatu semalam kita masih dikerjain juga. Aku tuh masih merasa lucu sekali. Ini Bang Zuma loh bisa dikerjain orang kayak gini. Aduh, tadi malam tuh kepalaku sampai sakit aku denger ini Sob Katu ngomong tuh. Tapi di akhir-akhir ternyata dia teriak-teriak gini, masih cari gitu. Itu ingat ya, pas waktu dulu itu ingat waktu aku sama Sob Katu itu bareng gitu ya. Dia ngamuk-ngamuk sendiri, aku bilang kamu terlalu lancang menafsirkan kitab orang, aku bilang kayak gitu. Dia itu jawabannya kayak tadi malam itu, kayak terakhir itu, aneh sekali. Dia itu agaknya punya penyakit itu. Udah penyakitnya itu aneh gitu. Itu aku yakin orang-orang di dalam sana yang notabene Kristen, kalau ditelaah malu dengan orang yang tidak punya akhlak seperti itu, yang katanya punya attitude, nggak ada attitude-nya sama sekali itu. Bunda Josel. Iya. Ingat nggak pendeta agung yang suka nginjilin hewan? Nah itu dia, Sofiatul itu tadinya salah satu jemaahnya. Coba kita kasih kanda kita Dokter Humairah coba. Dokter Husaima dok, silakan dok. Habis Dokter Husaima ke Dokter Sondi yang ngerti hukum ya, yang mau nanya beliau nanti. Silakan Dokter Husaima dulu. Oke, saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bercermin satu ayat tadi, satu nomor ya, bahwa ada penambahan yang jauh lebih banyak daripada tes aslinya, tidak tertutup kemungkinan di tempat-tempat lain juga ada hal-hal yang sama, sehingga bahwa ini sesungguhnya ingin mempermalukan Muslim, ternyata tak balik, artinya pantulannya ternyata lebih keras. Nah, inilah orang-orang yang mencoba-coba untuk mengkritisi Al-Quran dengan modal dengkul. Ini jadinya, jadi mungkin ya dengan peristiwa ini mudah-mudahan yang masih berani untuk menghantam Al-Quran, ya silakan coba-cobalah. Kalau tidak akan terpantul bola itu lebih keras daripada sumber bola. Seperti itu, karena baru satu ini. Kalau misalnya saudara-saudara kita melakukan sesuatu, mungkin akan ditemukan lebih banyak. Tetapi kan bukan kita seperti itu. Kita tidak seperti itu dalam hal ini. Cuma karena ini adalah perdebatan ya muncul seperti ini.
Jadi ya jangan coba-coba Pak. Siapkan senjata baik-baik, kalau siapkan rudal, siapkan, kalau tidak maka pantulannya jauh lebih keras. Ini adalah pelajaran buat dia saya kira. Dan untuk saudara-saudara kita seiman seakidah, tidak perlu ragu, apapun hujatannya, apapun itu, Al-Quran tetap eksis. Sudah 1400 tahun yang lalu, Rasulullah pun menghadapi hal yang sama dengan hujatan-hujatan seperti ini. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, seperti Allah firmankan, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pun yang akan menjaganya. Tidak perlu kita ragu, Al-Quran. Ya, seperti itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz, habis ini ke Dr. Sondi ya. Iya, saya hanya menyentuhkan satu aja ya. Sesuatu yang lucu di zamannya sahabat. Karena memang ini temanya kan masalah syair gitu ya. Nah, saya hanya mau menyentuhkan satu ayat yang mana Musailamatul Kadzdzab itu ngaku nabi. Dia juga bisa menerima wahyu gitu. Akhirnya dia nanya ke Amr, wahai Amr, apakah sahabatmu itu yaitu Muhammad menerima wahyu lagi sekarang? Akhirnya Amr mengatakan iya. Apa, coba bacakan? Saya juga menerima wahyu katanya. Akhirnya dia membacakan ayat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini kan sastranya luar biasa. Artinya juga luar biasa. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan seterusnya. Ini kalimatnya sastra, artinya luar biasa. Akhirnya Musailamatul Kadzdzab ini mengatakan gini, saya juga menerima wahyu. Mau kamu dengar? Iya, kata Amr. Akhirnya dia gini, ya wabari, ya wabar. Innama anti udunani wasadar. Wasairki hafzu nakr. Ternyata udah kalimatnya buruk, artinya juga tidak tahu ini masalah apa. Yang jelas gini, hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Akhirnya kata Amr, kemudian Musailamah berkata, bagaimanakah menurut pendapatmu, hai Amr? Amr menjawab, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwa aku pasti meyakinimu sebagai pendusta. Jadi apa? Apa yang dia ini menyaingin Al-Quran wal asr. Ternyata buruk. Udah kalimatnya buruk, udah ada sastranya. Artinya juga kelinci mungil apa. Ini ya begitulah ya. Bahwa Al-Quran tidak bisa ditiru. Ya. Ini Musailamatul Kadzdzab itu orang yang luar biasa itu. Masalah syair gitu ya. Ternyata gak mampu juga gitu. Oke, itu saja Bang Andi. Oke, terima kasih Ustadz. Ini saya mau minta advice kepada praktisi hukum kita, Dr. Sondi ya. Bang, ini Sofiatul ini dia ingin menggugat Al-Quran, dialamatkan ke Presiden, Kementerian Agama. Kalau nggak salah tadi ada 3 ke Majelis Ulama Indonesia apa kemana begitu ya. Bagaimana menyikapi ini seorang Kristen ingin menggugat Al-Quran? Dan apakah legal standingnya seperti apa? Dan apakah nggak salah alamat? Seperti apa? Silakan Dr. Sondi. Bang, diberi pencerahan hukum Bang. Jawabannya simpel, orang bego. Itu aja logikanya aja. Apakah Presiden mau? Emang dia siapa? Ya, resikonya itu enggak segampang itu loh Bang. Apalagi kita nih mayoritas gitu loh. Ngubah-ngubah itu emang dia siapa? Makanya yang kayak gitu nggak usah ditanggapi lah Bang. Itu nggak perlu itu kita berada dalam dunia dongeng. Apalagi Sophie Tukul. Siapa Sophie Tukul? Dengan enak mau ini. Waduh ya Allah. Emang jangankan mungkin sebelum dia melapor aja mungkin udah lenyap tuh orang. Iya, jadi yang kayak gitu nggak. Ya artinya dari delik manapun nggak akan pernah bisa. Apapun nggak pernah bisa. Nggak mungkin seorang presiden mau mempertaruhkan itu. Jangan presiden, RT pun nggak mau. Karena ya
dampaknya itu nggak mungkin. Ini kan udah menyangkut umat sedunia ini, apalagi yang di Indonesia ini Muslim itu mayoritas. Apa ingin timbul gejolak apa? Jadi kalau abang tanya dari segi hukum, aku nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena memang nggak ada hukumnya, orang bego ngapain gitu loh. Siap. Hukum itu nggak berlaku bang untuk dua orang bang. Satu yang anak-anak di bawah umur, yang satu lagi orang gila gitu loh. Nah jadi di antara dua poin ini si siswa pitukul tuh kategori yang mana gitu. Jadi hukum tuh nggak berlaku hanya untuk dua orang. Pertama anak-anak di bawah umur, yang kedua orang yang gila gitu. Jadi untung si Sophia tuh dengar bahwasanya Anda tuh orang gila gitu. Dilanjut Bang Handi. Makasih Bang Sondi. Ya intinya ya on lah, nggak bisa diucapkan tapi dia ucapkan ya, asal ngomong gitu ya. Ini ada satu lagi nih Raisen. Silakan Bang, aku maksudnya apa nih? Silakan Bang. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya kebetulan kemarin memang ikut di Zoom menyimak ya. Nah gitu. Saya apresiasi, saya Kristen ya. Saya apresiasi teman-teman Muslim dalam berdialog di situ. Karena memang benar di pihak Ibu Sofiatul itu terjadi pemotongan saat narasumber berbicara. Walaupun sudah deal semua peraturannya. Nah, jadi saya juga merasa down ya karena kejadian gitu. Kenapa sih harus cara seperti itu, motong-motong di tengah jalan, akhirnya ribut. Sementara penonton, saya anggap penonton ya gitu, pengen butuh yang mendengar, baik menyimak gitu. Nah itu satu. Kedua, masalah saudara Bro Zulkifli, saya masih ikutin waktu dia di kick ya, karena memang harus kita jujur lah, sama-sama jujur. Saat itu emang sudah dikatakan live semua channel ditutup. Nah gitu. Nah sementara saudara Zulkifli masih on gitu. Nah makanya akhirnya di kick. Sebenarnya masalahnya simpelnya seperti itu gitu ya. Nah jadi memang saya lihat juga memang masih on air channelnya Bro Zulkifli gitu. Oke, nah di situ ya titiknya gitu. Nah untuk menyikapi masalah pertanyaan yang sekarang lagi dipersoalkan ini, misalnya mau menuntut Departemen Agama gitu ya. Sebenarnya bukan Al-Qur'annya, kalau saya simak ya, bukan Al-Qur'an yang mau dituntut, tetapi tulisan-tulisan misalnya yang orang Kristen menyembah 3 Tuhan, Yesus, Allah, dan Bunda Maria. Yang Protestan kan nggak merasa menyembah Maria ya gitu, nggak merasa mentuhankan Maria gitu, nggak merasa gitu. Itu satu ya pedomannya gitu, bukan Al-Qur'annya Muslim yang mau di ini gitu, bukan. Jadi ada catatan-catatan dari Kementerian Agama dan itu sudah diedarkan berupa buku pelajaran di sekolah dasar dan ini lagi diselidiki apakah sampai mencapai ke tingkat SMA, SLTA itu ya. Apa sih namanya, referensi seperti yang tadi menurut Kristen Katolik ini 3 Tuhan, menurut Kristen Protestan Katolik begini-begini 3 Tuhan gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi masalah ya gitu. Nah jadi kalau untuk masalah yang kita perdebatkan atau diperdebatkan saudara-saudara semua di sini, misalnya Markus 16 ayat 8 tadi, itu sebenarnya paragraf itu tambahan, sisipan karena terlalu pendek ya di situ itu. Nah tentu dasar-dasarnya LAI menyatakan seperti itu, tentu mereka punya dasar ya. Nah gitu. Jadi masing-masing itu punya dasar. Nah misalnya KJP dia tidak menambahkan gitu ya. Tapi di belahan dunia lain dari terjemahan-terjemahan itu ada yang menambahkan seperti NES ya. Itu menambahkan seperti itu sama dengan LAI gitu. Jadi memang jujur pasti ada pro kontra ya. Di situ pasti ada pro kontra gitu, tapi dasar mereka di catatan kuno, manuskripnya tidak diketemukan ya. Itu ya. Terus nah, jadi kalau mau jelasnya kita silakan menyimak dari ulasan pendeta apa ya? Itu nama bukunya mengulas tentang itu, ada itu ya, asli tidaknya Markus 16:8b sampai 20. Di situ dijabarkan sangat komplit ya. Kita itu ulasan dari pendeta Budi Asali MDIV.
Iya, di saya situ pernah ada. ketemu orangnya bang. Saya pernah ketemu. Nah, iya, jadi dari situ ulasannya memang dia katakan menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini gitu ya. Dari setiap penerbit kitab yang ada di dunia itu di situ komplit. Silakan dibaca masing-masing gitu. Nah, terus saya juga mau menyikapi saudara-saudara kita di sini ya. Kalau bagi saya ya, saya di grup-grup WA mungkin saya udah dikenal orang banyak lah ya. Iya, paham. Saya sering ikut main, kalau temannya begini saya ikut gitu, kalau temannya enjoy saya ikut enjoy. Nah mungkin teman-teman yang lain udah kenal lah seperti saudara ya banyak lah yang udah kenal saya di grup-grup WhatsApp ya. Ini juga tadi saya mau masuk dari PC nggak bisa ya karena nggak ada linknya, jadi saya akhirnya masuk dari handphone nih gitu. Tadi saya keluar masuk, jujur saya 2 kali tadi keluar masuk mau ikut, cuman ya karena saya ada kepentingan jadi akhirnya saya keluar masuk. Tapi terakhir nih saya lihat udah yang apa itu udah partisipannya itu sudah sampai 90-an, saya pikir udah berat nih masuk gitu ya kan. Tapi saya kebetulan dapat di Andy Syllabus ya, saya juga di grup itu ada ya. Ya nama saya in the name gitu ya. Paham, Nah, bang, jadi paham. jadi kan kalian kan sering lihat saya juga kalau saya komen kepada saudara-saudara ya. Nah gitu. Jadi oke lah, itu fine-fine aja. Kita masing-masing pihak kan pasti merasa saling benar, itu udah wajar ya gitu. Tapi memang jujur selama kita masih ikut koridor, tidak menghujat sesembahan atau kita berdasarkan dalil ini yang harus kita bantah, itu silakan aja. Nah gitu. Jadi saya juga menyarankan kepada saudara-saudara yang Kristen itu juga ya, kita kalau bisa debat itu ya ikut aturan main ya, ikutan aturan main aja yang sudah disepakati bersama gitu. Terima kasih. Terima kasih Bung Andy Syllabus kesempatannya. Makasih bang, saya paham dengan Anda. Anda kalau begini Kristen kan enak diskusinya begitu. Ya Anda udah menjelaskan ini. Sebelum ke Bang Juma punya waktu untuk menjawab. Kalau Dr. Budi Asali itu sama Esra Soru, Anda bisa tengok diskusinya bersama Ustadz Mas'ud di Abdullah Wasim Foundation beberapa tahun yang lalu. Di situ terjadi percakapan yang agak tensinya naik. Bahkan Ustadz Mas'ud sudah menyiapkan racun begitu. Dan Dr. Budi Asali dan Esra Soru mengakui ini tambahan belakangan untuk menghindari racun itu. Deal-dealan kok. Sesudah itu rangkulan bersahabat kembali. Itu kalau belum pernah nonton videonya dicari aja beberapa tahun yang lalu. Budi Asali sama Esra Soru bersama Ustadz Mas'ud dengan almarhum Ustadz Moko Ginta. Ya itu di sana jawabannya. Bang Juma yang mempunyai waktu, silakan di kantor Bang Juma. Oke, makasih. Yang pertama terima kasih banyak saudara saya ya yang dari pihak Kristen, ya itu adalah nasihat yang baik buat saya pribadi. Hanya saja memang saya di mana-mana kalau masuk di Zoom teman-teman Kristen itu pasti ujung-ujungnya di-kick. Nah, terkait dengan yang semalam itu saya sudah menulis di live comment ya. Terus kemudian saya sampaikan sampai beberapa kali saya angkat tangan untuk memberikan masukan, tapi nggak dikasih. Nah, lalu kemudian jujur saya katakan saya tidak mendengarkan adanya instruksi untuk dimatikan semua yang live, karena ributnya orang yang ada di situ. Nah, nanti terakhir baru kemudian saya dengarkan ternyata tidak bisa lagi live. Ya, akhirnya saya di-kick di situ. Nah, itu mungkin kesalahan yang kemudian dari internal saya. Yang pasti kemudian adalah memang setiap saya masuk ke Zoom Kristen saya selalu di-kick. Nah, lalu kemudian terkait dengan data yang dibawa oleh saudara Christine ya atau Supiatul itu tidak ada yang keliru di situ, Bang. Karena yang diceritakan Al-Quran itu seperti misalnya yang ada dalam surah Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa, itu tidak bisa kemudian disalahkan karena memang kemanapun perginya ya ketuhanan Allah itu cuma satu, dia cuma Allah yang Tuhan. Utusan-utusannya itu bukan Tuhan. Tapi kemudian agama di Indonesia ini kan ada yang mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi. Nah, terkait dengan Bunda Maryam, ya itu juga harus diselidiki. Al-Quran itu menceritakan tentang apa? Al-Quran itu membahas tentang sekte. Sekte apa? Sekte Maryamiyah.
sekte ini adalah sekte yang memang mendewakan, mendewikan Bunda Maria. Mereka menganggap Bunda Maria ini adalah Tuhan. Nah, itu ada itu. Itu ada sekte memang. Nah, bahkan kalau saudara melihat kemarin ada yang namanya Fransiskus di sini, itu masih menuhankan Maria. Mereka masih berdoa kepada Bunda Maria. Nah, di alasannya karena untuk sampai kepada anaknya ya harus melalui ibunya. Nah, itu ya. Jadi apa yang diuraikan oleh Al-Quran itu nggak bisa diragukan itu. Jadi memang dulu ya ada di sinkretis Arab, Mekah, Arab Saudi pada masa itu yang memang menjadikan Bunda Maria itu sebagai Tuhan. Mereka memperkenalkan diri dengan sekte Mariamia. Jadi Al-Quran tidak keliru di situ. Nah, kalaupun misalnya hari ini ada yang kemudian merasa mereka terpukul dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dikatakan bahwa Al-Quran itu yang niru kitab mereka dan seterusnya, ya semalam kita sudah membuktikan dari pihak Kristen tidak mampu memberikan data primer daripada tuduhan mereka. Nah, terkait dengan menyembah kafir orang yang menyembah Isa putra Maryam, kan sudah jelas demikian. Kalau kita melihat secara data di dalam kitab Anda yang masih ada hari ini, tidak ada itu Yesus pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Tidak ada. Jadi yang menyembah kepada dirinya itu sama hal tidak melakukan kehendak Bapaknya yang ada di surga. Makanya diusir oleh Yesus. Nah, inilah harusnya teman-teman itu berterima kasih kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengajak mendudukkan Yesus itu sebagai utusan saja. Dan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itu sih sederhananya dari saya. Itu Bang Handi, makasih banyak teman. Gurunda, saya nambah sedikit. Iya, silakan. Silakan. Jadi gini, kalau mau membahas itu sampai mau diajukan misalnya, ya tidak mungkin bisa. Karena memang Al-Quran itu sesuai asbabun nuzulnya, ada tafsirannya. Memang ketika wama qataluhu wama solabu walakin subbihalahum barrafa'ahullah. Ketika Nabi Isa itu diangkat, maka di tafsir itu dijelaskan umatnya terbagi menjadi beberapa sekte. Nah, yang mana sesat gitu ya. Maksudnya apa? Ada yang terbagi menjadi Nasturiyah, Yakubiyah. Nah, Yakubiyah ini dengan Nasturiyah ini mengatakan Isa itu anak Allah. Sebagaimana orang-orang Quraisy mengatakan Lata Uzza Manat itu anaknya Allah. Sehingga mereka menyembah, meminta ke patung itu, ke berhala itu. Nah, zaman itu juga ada sekte yang sampai membuat patung Maria, meminta di situ disembah. Sehingga tidak salah. Makanya ya, Al-Quran itu meluruskan umatnya Nabi Isa yang sesat ini, yang keliru, menyekutukan Allah, gitu loh. Baik itu Trinitas, gitu ya, atau yang melibatkan Maria, memang ada zaman itu, sehingga nggak bisa mau dilaporkan itu ya, karena banyak ulama yang ngerti masalah tafsir itu. Memang ada kejadian, gitu loh ya. Oke, itu saja, Bang Andi. Silakan Mas yang mau menanggapi lagi, siapa? Aku adalah aku. Ada tanggapan? Saya tanggapin lagi ya. Ya, kita masing-masing pihak pasti tentu punya dasar-dasar masing-masing ya, menyatakan seperti itu gitu. Memang kita akuin di tubuh Kristen juga ada sekte-sekte seperti yang dikatakan saudara Zulkifli tadi, itu benar ada ya. Nah gitu. Itu tidak kita bisa pungkiri, sama seperti saya kemarin sama Bro Zulkifli di channel Zulkifli kemarin kan yang ada unitarian ibu apa itu Ani ya. Nah itu. Nah, kan saya masuk itu di roomnya kemarin seperti itu juga perdebatannya ya. Gitu itu wajar ya. Tapi memang masalahnya misalnya doa novela Maria, Bunda Maria itu kan biasa di Katolik ya, yang menyatakan seperti itu. Misalnya kita yang pihak Protestan bertanya kepada mereka, mengapa seperti itu gitu, harus berdoa lewat Bunda Maria dulu gitu. Nah mereka memang menyatakan mereka nggak menganggap itu sebagai Tuhan, tapi karena mereka ada kultus manusia suci. Contoh paus aja kan dianggap suci bagi mereka ya. Nah, jadi ada kultus itu, jadi yang jadi santo itu kan manusia yang suci ya, termasuk paus gitu. Nah apalagi Bunda Maria gitu.
barangkali lewat doanya itu mereka didengarkan, kan seperti itu. Nah itu kan sah-sah saja, dan mereka berasumsi seperti ini. Ya umat Islam juga berdoa kadang pakai atas nama Nabi Muhammad, ya seperti itu gitu. Tapi kan pasti kalau kita tanya orang-orang Islam kan pasti tidak menyatakan bahwa dia menyembah Muhammad, kan tidak. Nah seperti itu mereka asumsinya gitu. Nah jadi saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Nah ya barangkali semua di sini bisa kita saling memahami posisi masing-masing. Kalau masalah debat ya kita tahulah, misalnya kita dari WA sampai kita ke YouTube segala macam, kita tahu sama-sama tahu aja lah gitu. Itu bagi saya ya. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, silakan dilanjut lagi. Sebelum pamit bro, sebelum Bang Juma menanggapi, menurut Anda diskusi di Zoom itu menurut pendapat Anda seperti apa? Kesimpulan? Kesimpulan saya sih menurut saya satu-satu itu ya. Nah jadi cuman di situ kan kalau nggak salah narasumber akan ada part 2-nya gitu. Nah ya kita lihat dulu benar nggak ada part 2-nya, itu aja bagi saya. Jadi saya juga pengen tahu klarifikasi Sofiatul itu berdasarkan paragraf tadi seperti apa, saya juga pengen tahu gitu. Nah saya juga pengen tahu sesuai yang ditanyakan Sofiatul itu kepada Ustadz apa lupa saya namanya tuh. Nah itu saya juga pengen tahu jawaban mereka seperti apa, kan tetap kita sebagai netizen yang menilai ya gitu. Cuma menurut, itu aja sih. Saya potong bro, menurut Anda pertanyaan Ustadz Wati itu Markus 16:8 itu Sofiatul menjawab atau tidak? Ya paling saya rasa paling memang nggak ditemukan itu manuskripnya gitu ya. Kalau menurut manuskrip kuno Yunani kan perjanjian baru yang ditanya nih, berarti otomatis manuskripnya kitab-kitab Injil ya gitu. Nah sementara itu nggak ada yang tuanya. Nah gitu, sebagian berasumsi yang mudanya ada gitu. Itu benar apa yang diapakannya, masa kan yang muda itu bisa masuk gitu kata Ustadz itu kemarin ya kan. Nah itu saya dengar baik gitu ya. Cuman ya mungkin mereka juga kaget baru mendengarkan pertanyaan seperti ini gitu ya. Memang benar gitu, tidak ada di manuskrip yang tuanya gitu. Nah saya juga pengen tahu, ya kita jujur aja, memang itu sisipan tambahan. Tentu LAI punya dasar-dasar tertentu, dasarnya ini gitu, itu harus ditunjukkan juga gitu. Nah untuk menanggapi ini ya, misalnya antara Elohim dengan Yesus, tentu kami punya dalil-dalil juga. Terus apa berdasarkan ya, karena setiap orang Kristen itu kan masih pro kontra juga masalah Roh Kudus ya, sementara kan mengakui Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Nah gitu. Nah bahkan ada apologet yang tidak mengakuin Roh Kudus sebagai mujizat di akhir zaman gitu ya. Nah gitu ya. Misalnya sekarang inilah, misalnya kita lihat misalnya Pastor Andi Simon yang selalu dikritik ya, melakukan seperti itu, dikritik sama apologet yang tidak ngakuin Roh Kudus itu gitu, seperti itu gitu ya, seperti itu. Tapi bukan nggak mengakuin adanya Roh Kudus gitu. Itu harus bisa dipisahkan tanda kutip gitu. Nah itu tentu kita punya dasar-dasar tertentu, dan mungkin kita dari zaman dulu juga udah biasa berdebat masalah itu gitu. Nah kalau bagi saya sekarang visi misi saya, kita bagaimana mengupas dari perjanjian lama dulu itu sampai ke perjanjian baru gitu. Kalau tembak langsung di perjanjian baru terus ya dari zaman Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu itu udah terjadi, bahkan sebelum-sebelumnya itu sudah terjadi seperti itu gitu. Makanya bapak-bapak gereja itu berusaha menjelaskannya Trinitas tadi gitu, Tritunggal tadi seperti apa Tritunggal. Nah kalau saya kan sudah jelas saya bilang nggak ada tulisan titik pun di Alkitab yang menyatakan Tritunggal. Yang setahu saya itu hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu bagi saya pribadi. Tapi ya, pasti saya bertentangan seperti dengan sang debater sama siapa-siapa yang konsep Tritunggalnya seperti itu pasti di antara kami juga pasti bertentangan. Tapi saya selalu menyarankan selama lagi masih Tuhannya masih satu, ya nggak usah gitu ya, silakan aja gitu. Itu, terima kasih. Oh, makasih. Lain kali masuk lagi itu link dipakai kok, di save aja. Bang Juma ada komentar? Bisa sedikit saya? Iya, silakan. To the point, Dok. Baru ke Bang Juma. Oke, makasih. Aku dan aku. Terima kasih. Ada prinsip, saudaraku. Kalau kita mau toleransi, tidak perlulah memasukkan diri apa yang dikatakan Quran. Artinya gini, kalau selalu
Saya yang dituduh Quran, saya yang dituduh Quran ini. Janganlah. Kalau merasa tidak seperti itu, kenapa harus tersinggung? Jadi saudaraku, mungkin supaya, karena Al-Quran tidak mungkin kan kita rubah. Apa yang ada itu kejadian masa yang terjadi pada saat itu. Dan kalau ada yang mengikuti seperti itu, jangan tersinggung. Biasa-biasa saja lah. Artinya apa yang tercatat dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan firman Allah pasti tidak mungkin tidak terjadi. Nah, kalau misalnya Anda ada dua prinsip sebenarnya. Kalau dikatakan Quran dan benar, kenapa harus kita marah? Karena memang benar. Kedua, kalau yang dikatakan Quran menurut Anda tidak benar, kenapa harus marah? Karena tidak benar. Jadi sudah selesai. Jadi dua-duanya bisa kalau kita selalu berbaik sangka. Tapi kalau kita berburuk sangka, apapun kita bilang pasti salah. Intinya adalah toleransi kita dalam hidup beragama, saudaraku. Di dalam negara Republik Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui. Tentu masing-masing melakukan sesuatu dengan tuntunan kitab suci masing-masing. Nah, kami punya Quran, saudara punya Bible. Kalau mengatakan bukan saya, ya sudah, tidak perlu menyinggung. Jalankan agamanya dengan Bible Anda. Toh Al-Quran kita tidak pernah mengganggu dengan apa yang Anda yakini. Tidak pernah kita jangan gereja. Enggak, silakan dengan agama Anda. Intinya kan di situ. Kalau Anda tersinggung dengan apa yang dikatakan Quran, itu panjang ceritanya, saudaraku. Artinya Anda dendam, ada sifat yang Anda simpan di dalam hati Anda bahwa Al-Quran itu keliru. Oh, jangan. Itu perang. Makanya jangan sampai seperti itu, saudaraku. Jadi saya berharap toleransi yang kita bangun selama ini berjalan dengan baik, dengan tidak mengotak-atik Al-Quran, satu baris pun tidak boleh. Saya titip pesan sama aku dan aku untuk tidak melakukan apapun terhadap Al-Quran di Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Bang Joma, Mas Bro, Anda tahu nggak nama asli Sofiatul dan dia di Indonesia apa di luar negeri? Ada informasi nggak, Bro? Kalau saya sih nggak tahu pasti ya, gitu. Tapi walaupun saya udah lama juga mengikutinya, saya nggak tahu pasti ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada saudara Petra karena mereka tergabung di WAFM ya. Gitu. Karena juga saya kemarin minta mau masuk juga belum sampai sekarang belum ya, gitu. Padahal visi misi setiap channel itu kan pasti beda-beda ya. Gitu. Nah, kalau saya kan sekarang pengen pengajaran nih kepada yang muda-muda, misalnya di tubuh gereja itu kan ada istilahnya lepas CD ya. Nah, gitu. Bagaimana orang-orang muda sekarang nggak mau ke gereja karena sudah seperti di Eropa atau Amerika yang nggak mau terikat sama religius. Nah, sementara kan di sini di negara kita kan wajib punya agama. Nah, itu kan sebagai acuan juga, misalnya lepas CD itu sebagai konkret gitu ya, sebagai emang sudah bisa dikatakan sebagai prosedur ya, prosedur di setiap orang Kristen gitu. Nah, saya paling nanti misinya ke sana, arah ke sana gitu ya. Nah, jadi ya saya terima kasih kepada Pak Asaimah Rahman tadi, itu emang benar, kita akuin seperti itu. Memang ada di orang-orang Kristen yang seperti Paul Zhang segala macam, kita juga nggak suka cara-cara seperti itu walaupun dia channelnya gede. Nah, makanya saya bilang itu orang-orang bodoh yang masuk ke channel sana seperti itu gitu, dengan di satu sisi seperti ular berkepala dua, itu harus saya katakan seperti itu. Nggak usah lah demi makan, demi apa segala macam, pura-pura jadi yayasan, jadi penyumbang segala macam gitu ya. Nyatanya saya hidup di Jakarta ini nggak pernah saya lihat itu ada sumbangan-sumbangan gitu. Nah, gitu. Jadi bagi saya itu semua hanya sebenarnya nggak bisa dijauhkan dari uang. Nah, gitu. Jadi kita memang kan ya kita sudah dikatakan bedakan mana yang asli, mana kan pengajar-pengajar yang benar, mana pengajar-pengajar yang palsu gitu. Nah, memang di setiap agama pasti mempunyai seperti itu ya. Kita nggak usah pungkirin, kita nggak usah munafik. Setiap agama pasti ada yang terjadi seperti itu gitu. Ya, silakan lanjut lagi. Oke, terima kasih. Bang Joma, silakan Bang Joma. Iya, baik, makasih. Jadi pernyataan terakhir saudara kita ini yang mengatakan bahwa setiap agama
punya kemudian orang yang selevel dengan Paul Zong itu kayaknya juga keliru. Karena selama ini kita di Islam tidak ada yang kayak begitu. Bahkan Islam itu datang kemudian untuk meluruskan ya pandangan-pandangan yang keliru terhadap Yesus itu sendiri. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa setiap agama itu memiliki oknum yang kemudian kerjaannya sama seperti Paul Zong, ya di Islam itu saya belum pernah lihat. Nah, justru kemudian yang banyak mengeluh atau banyak menceritakan tentang apologet Indonesia itu arahnya ke saya bahwa Zulkifli Abbas itu suka nyerang-nyerang Kristen gitu. Padahal sebenarnya yang menyerang siapa, yang bertahan siapa kan gitu. Sama seperti semalam. Ya. Kalau dikatakan semalam itu dikatakan bahwa saya melakukan kesalahan karena saya masih live, ya itu karena memang tidak ada aturan main, Cuman perintah kemudian untuk mematikan live itu yang saya tidak dengarkan. Nah, namun saya berbicara semalam itu karena memang sudah diizinkan dari moderator yang perempuan. Silakan Bang Suma, apa yang Anda ingin sampaikan. Nah, setelah saya sampaikan bahwa di dalam kitab Anda bertaburan syair, bertaburan peribahasa, saya seketika itu di-kick. Nah, itulah yang saya katakan kesalahan internal saya itu karena saya tidak mendengarkan untuk memberhentikan live-nya. Tapi pada intinya awal daripada dialog itu tidak ada tertera di dalam aturan main bahwa setelah selesai nggak boleh lagi ada live dan seterusnya. Itu nggak ada aturan itu. Bahkan yang diajukan channel yang live pertama kali dari Islam itu adalah saya. Itu Zulkifli Abbas. Nah, kembali kepada yang saudara katakan tadi bahwa setiap agama saya rasa itu perlu diluruskan kembali. Karena di Islam itu sifatnya kami hanya mempertahankan akidah. Karena yang ada di negara kita ini sebagai anak bangsa, yang diserang itu kami. Kami yang diserang. Dikatakan bahwa Allah yang kami sucikan memiliki anak, lalu kemudian dilahirkan oleh manusia, menjelma menjadi manusia, lalu Allah yang nuzul menjadi manusia ini dibunuh oleh manusia. Kami yang diserang. Tapi sekiranya teman-teman Kristen ini mendudukkan kaidah agamanya berdasarkan pendekatan linguistik, bahasa, original teks, sumber pengajaran, maka sudah pasti tidak ada benturan seperti ini. Silakan teman-teman Kristen mau menarasikan Yesus itu sebagai anak Brahma, ya, atau anak Theos atau anak dewa. Islam tidak akan pernah mau mengusik, apalagi mau masuk ke dalam ranah debat dengan pandangan agama kita. Contoh secara nyata saja kita lihat, ya, tidak ada kemudian orang-orang yang datang ke Indonesia itu memaksakan sebuah pengajaran tentang Islam kepada penduduk pribumi. Nggak ada. Tidak ada kemudian misi-misi pengislaman, ya, yang kemudian ikut di dalam aksi atau ikut menunggangi adanya penjajahan yang diprakarsai oleh tentara-tentara Islam masuk ke negara kita ini. Nggak ada. Jadi kalau dikatakan kami melakukan sesuatu yang sifatnya sama seperti Paul Zong, menyalahkan Kristen dan seterusnya, saya rasa channel mana yang melakukan itu? Nggak ada. Saya pribadi yang katanya saya selalu menyerang iman teman-teman Kristen, justru terlibat di dalam pergumulan ini itu disebabkan karena adanya channel-channel yang terlebih dahulu menghujat agama kami seperti Tamparagi dan seterusnya. Ini yang menarik saya kemudian untuk terjun membuat channel. Kita harus melakukan pembantahan dan jujur untuk menyikapi semua itu. Andai saja teman-teman Kristen dalam hal ini orang yang memangku kepentingan untuk merubah konsep daripada terjemahan Bible, ya, bisa merubah dan lebih melakukan pendekatan terhadap linguistik yang saya maksud, asal usul daripada Biblos itu sendiri, maka saya yakinkan Islam Kristen tidak akan pernah berdialog. Untuk apa? Untuk apa kita dialog mendebatkan hal-hal yang kita yakini masing-masing? Tapi oleh karena di samping kemudian istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran, dalam kitab suci kami itu diambil, juga ada misi-misi yang dilakukan terhadap orang-orang yang kemudian
ya bisa dijadikan sebagai korban di dalam merekrut mereka menjadi pengikut Kristen. Itu yang ada. Banyak kita temukan, ya, saya pribadi menemukan pengakuan bahkan menciduk orang-orang yang kemudian mengaku sebagai tokoh di dalam gereja, di dalam Kristen, yang melakukan aksi-aksi apa itu istilahnya ya, melakukan sesuatu yang sifatnya boleh saya katakan penyamaran untuk mengaburkan akidah sehingga menggait orang masuk ke dalam Kristen. Contoh misalnya seperti pendeta Muhammad Yasin. Di sini dia pernah bersaksi di Zoom kita ini pernah bersaksi karena dikiranya ini Zoom Kristen. Dia bersaksi, teman-teman saya sudah melakukan alhamdulillah gini. Dia bilang gitu. Saya masuk ke pesantren, saya mengaku begini, dan alhamdulillah puji Tuhan di dalam saya sudah memurtadkan banyak santri. Ini mana ada kita di Islam yang kayak begitu, nggak bisa. Di Islam itu dilarang dengan cara-cara kayak begitu. Sementara di dalam konsep akidah Anda, agama saudara kita Kristen itu diajarkan. Aku mengutus engkau, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu konsep apa itu? Konsep yang digunakan untuk kemudian menjadikan orang-orang yang ada di luar Kristen itu menjadi Kristen. Kalau Islam itu nggak begitu. Anda cinta kebenaran, silakan datang kepada Islam. Anda menolak kebenaran, silakan menjauh dari Islam. Itu aja sederhananya. Nah, terkait dengan apa yang kemudian Supiantul selama ini katakan kan, kita buktikan. Dia yang selalu mengatakan Al-Quran itu begini, Al-Quran itu begini, Al-Quran itu begini. Giliran pembuktian sederhana untuk diurai itu tidak mampu. Nah, kalau saya mengatakan bahwa Bible itu bukan kitab suci dalam arti kata bukan kalamullah, bukan firman Allah. Kita bisa buktikan. Semalam itu pembuktian yang sangat-sangat akurat dan disaksikan oleh, boleh dikatakan jutaan mata manusia yang membuktikan itu. Bahwa itu bukan firman Tuhan. Nah, logika sederhananya begini. Ketika kemudian ada sebuah buku, misalnya saya nih nulis buku. Saya menulis buku dengan menggunakan bahasa Makassar. Saya menulislah buku itu dengan menggunakan bahasa Makassar, menceritakan biografi saya sendiri. Ini buku saya yang membuat. Sekarang ketika buku ini, buku yang ditulis oleh Suma, diterjemahkan ke dalam bahasa Manado oleh orang lain. Maka pertanyaannya yang sederhana, apakah itu masih ori tulisan saya? Tentu bukan. Nah, peralihan translator daripada bahasa yang saya gunakan bahasa Makassar ke dalam bahasa orang Manado, tentu ada muatan-muatan yang sifatnya pergeseran makna. Pengaburan makna, kemudian nilai-nilai yang menjadi nilai sebuah bahasa itu pasti tidak sama. Inilah makanya saya katakan bahwa terjemahan bahasa Manado dari tulisan saya yang bahasa Makassar itu sudah tidak original. Apatah lagi kitab Anda yang sudah dari Musa kita tidak tahu siapa yang menerima kepada siapa. Dari Esra kita tidak tahu siapa yang menerima kepada siapa. Inilah yang saya katakan bahwa saya mempertanggungjawabkan semua apa yang saya katakan tentang agama Islam dan juga teman-teman agama Kristen. Nah, kenapa itu harus terjadi? Itu tadi karena adanya upaya terselubung yang kemudian memang sengaja mengambil istilah-istilah Al-Quran dengan misi-misi tertentu. Dan misi itu bukan lagi rahasia publik itu orang semua pada tahu. Bahkan pernah saya berdialog dengan pendeta, apa yang dikatakan kepada saya, Bang Suma, kami tidak peduli kami itu minoritas atau tidak. Misi kami adalah bagaimana di Indonesia ini banyak kandang. Urusan domba tersesat belakangan. Yang penting kami dirikan kandang-kandang dulu. Di mana kami bikin kandang, nanti domba-dombanya akan kami rekrut dengan sendirinya. Kalau kami sekarang menggiring domba, kandang nggak ada, itu kebalik Bang Suma. Ini pengakuan pendeta. Mulutnya dan kuping saya langsung. Ya, jadi kalau di Islam mana ada kayak begitu. Ayo dirikan masjid. Habis itu kirim ini ke mana-mana, ke tempat-tempat Kristen, ajarkan mereka untuk masuk. Nggak ada di Islam, itu nggak bisa. Karena kenapa? Islam itu berat. Orang Islam aja yang KTP-nya Islam belum tentu bisa menjalankan Islam itu dengan baik. Contoh Saifuddin Ibrahim. Dia ngaku Islam itu
adalah agama yang benar tadinya. Tapi karena dia tidak mampu menjalankan syariat, dia tinggalkan. Lalu kemudian balik menyerang Al-Quran. Saya kira begitu, sahabat saya, adalah hal positif ketika ada dialog-dialog yang indah seperti ini ya. Kita tidak saling serang satu sama lain, tetapi mendudukkan perkara yang benar itu benar, yang salah itu salah. Demikian. Bang Handi, makasih Bang Handi. Terima kasih Bang Juma. Ada tanggapan lagi bro? Ada ini sedikit, Ya, sedikit silakan. aja, cuma satu poin aja saya begini ya, menanggapi saudara Bung Jul. Ya, Anda juga harus pahami dong, karena sebelum adanya Islam, nah Alkitab itu sudah ada ya, walaupun masih banyak pro kontra dari mana manuskrip tersebut gitu. Nah, tentu juga kami pihak Kristen punya sarjana-sarjana teologi yang sebagai acuan untuk itu gitu. Nah, jadi karena saya menampik bahwa dari abad ke-100, tahun ke-100 Masehi, itu Alkitab sudah mulai tersusun rapi, dan kita juga tentu ada manuskrip yang dari tahun 100 sekian gitu, itu jadi acuannya. Jadi memang Alkitab itu sudah ada sebelum Islam ada, itu sudah terjadi di Alkitab kan. Itu aja, terima kasih. Menurut Anda bro, sebelum ke Bang Juma, duluan mana Al-Quran daripada LAI? Bisa dijawab? Kalau LAI ya udah jelas belakangan dong, karena kan kita harus akuin dong jujur bahwa Kristen juga masuk di abad ke-15, 17 sekitar itulah gitu. Itu harus kita akuin gitu kalau masalah masuk ke Indonesia sebagai terjemahan gitu. Lanjut. Ke mute saya. Terima kasih bro. Bang Juma ada tanggapan? Ya, sedikit Bang. Jadi gini, saudara saya ya, inilah gunanya dialog-dialog yang kayak begini ya. Tidak ada kemudian hal-hal yang sifatnya tendensi kebencian. Nah, ketika saudara saya mengatakan bahwa Alkitab itu lebih dulu daripada Al-Quran, satu sisi Anda benar di situ, bahwa Allah memang mewahyukan firman-Nya kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi itulah yang disebut dengan Alkitab. Nah, sekarang begini, apakah kemudian catatan Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus itu pantas disebut Alkitab? Nah, sekarang lagi-lagi kita belajar nih sama nih. Alkitab itu berasal dari dua kata. Nanti kalau misalnya guru-guru saya keliru, tolong diluruskan. Alif Lam dan kitab. Kalau cuman kitab, itu bisa diartikan buku. Tapi kalau sudah ada penambahan alif lam, itu bukan buku lagi. Itu menuju kepada yang ada di langit. Sama seperti Ismail. Di situ ada kata El, Isma, Shema. Ya, suara atau nama atau panggilan. L-nya itu kalau dikatakan Shema, itu belum merujuk kepada siapapun. Shema itu masih suara, masih permintaan gitu loh. Tapi kalau sudah ada L di dalamnya, ini nggak bisa dilepaskan bahwa Shema ini pasti merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Al. Jadi kalau kata Alkitab disandangkan ke tulisannya Lukas nggak cocok. Tapi kalau Alkitab disandangkan kepada firman yang diterima oleh Yesus, Nabi Isa, Musa, Ishak, Yakub, Daud, dan seterusnya, boleh dikatakan Alkitab, boleh. Tapi kalau tulisan Lukas, nggak nyambung. Pertama, Anda tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata al itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan dimanapun ketika saya biasa membawa materi, di kelas manapun ketika berbicara mengenai kata alif lam, ini hanya mutlak kepunyaan umat Islam. Nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Karena memiliki muatan yang bukan muatan sembarangan. Ketika dikatakan kitab, oke, kitab siapapun boleh mengatakan kitab. Ya, semua buku-buku dikatakan kitab, boleh, itu bahasa Arab. Tapi ketika ada sandang al sebelum kata kitab, itu hanya bisa kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelidikan Lukas, Markus, Matius, dan surah-surah Paulus yang dituliskan dalam penjara, itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pantas kemudian menyandang kata Alkitab. Makanya saya nggak pernah menyebut
Biblos itu sebagai Alkitab. Tapi kalau dikatakan Allah mewahyukan Alkitab kepada para nabi, yes. Tapi Alkitab yang dimaksud bukanlah kitab yang kemudian, bukanlah Alkitab, bukanlah buku yang kemudian dipegang oleh teman Kristen hari ini. Tolong saya dimaafkan, tapi itulah kebenaran. Tapi kenapa kemudian penerjemah Bible itu tidak mau tahu? Bukan karena mereka tidak paham, bukan karena mereka itu tidak ngerti, mereka pakar bahasa. Bahkan menurut cerita, ada di antara mereka pakar bahasa Arab. Justru karena adanya pakar bahasa Arab, mengerti akar kata daripada Alkitab, sehingga dengan misi besar itu, Biblos mereka katakan dengan sampul Alkitab. Gitu kawan. Ya, jadi bukan hanya Anda yang mungkin merasa apa istilahnya ya, merasa tertipu dengan penyebutan itu, tapi kami umat Islam ya sangat kena dengan nama Alkitab yang disandingkan kepada Biblos yang datangnya dari Yunani itu. Katakan aja Biblos atau buku atau apalah ya. Karena kalau dikatakan Alkitab, di situ ada alif lam yang hanya merujuk kepada Allah. Sama ketika Shema lari kepada El itu Ismail, itu nggak bisa. Ini selalu merujuk kepada Allah. Saya kira begitu sahabat saya. Makasih Bang Handi. Silakan bro, kalau masih ada tanggapan. Oke, kayaknya jadi mau berdebat, tapi nggak apa-apa, buat edukasi aja. Kayak sebenarnya sih saya nggak pengen berdebat ya masalah ini. Mungkin kita di lain lagi gitu ya. Ya memang kita akuin ada misalnya pro kontra, misalnya sebutan dari terjemahan LAI Allah ya, yang sempat juga digugat di Malaysia kata Allah gitu ya. Nah jadi ya mungkin kita masing-masing tentu ada dasar-dasarnya kenapa kita di LAI sampai menyebutkan Allah satu ya. Di masa dulu itu Alkitab diterjemahkan, kita akuin penerjemahnya yang paham itu dari pihak Muslim yang menerjemahkan, di saat itu disuruh orang Belanda ya gitu. Nah itu satu. Kedua, rujukannya misalnya kata Allah tadi itu kita harus cek dulu. Nah, dari zaman pra-Islam sudah ada belum kata Allah tadi? Nah, ke situ larinya. Nah, gitu. Itu salah satu contoh ya. Nah, terus contoh yang lain misalnya itu saya katakan tadi misalnya Alkitab. Nah, sebenarnya bagi saya itu Alkitab itu maksudnya kumpulan kitab-kitab yang menjadi satu. Jadi kesatuan kitab-kitab itu. Nah, memang kita nggak pungkiri karena kita di Indonesia, jadi kita harus pakai bahasa itu, gitu, ya. Tapi kalau kita misalnya di Inggris pasti jadinya Bible. Nah, begitu juga misalnya saya orang Medan ya, kita semua udah tahu lah ya. Nah, jadi di bahasa Batak itu Alkitab itu disebut Bible, bukan Alkitab, karena dia udah menjadi kesukuan. Jadi bahasa suku kita itu apa sih yang kita ambil gitu. Nah, tapi karena merujuk ke Indonesiaan, ya terjemahannya, ya mau nggak mau kita harus kita seperti itu. Memang banyak orang-orang mengatakan, ya udah LAI gini aja, bikin kata Allah tadi diganti jadi Tuhan Allah, atau karena penyebutan Tuhan Allah dengan Allah itu berbeda ya bagi saya gitu. Nah, atau Elohim gitu. Penyebutannya dituliskan di situ gitu. Nah, itu ya memang harus panjang, kita harus ke PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Terus bahkan sampai ngambil referensi dari Persatuan Gereja Dewan Dunia. Ya, nah itu gitu. Karena di saat itu kan kita jajan Belanda, otomatis dari Belanda dong ininya. Misalnya yang bawa Kristen ke daerah Batak Sumatera Utara itu Nommensen. Nommensen itu kan udah kita ketahui orang Jerman ya. Nah, dari masa Martin Luther zaman dulu, nah itu yang kebawa-bawa sampai ke sana gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bukan mengadopsi dari Al-Quran, tapi mengadopsi dari bahasa yang saat itu berkembang. Sama seperti contoh gini, saat para rasul-rasul menyebar dari Yerusalem ke arah
seluruh dunia. Waktu itu gereja mula-mula mereka menyebar memakai bahasa Yunani. Kenapa saat itu mereka memakai bahasa Yunani? Tentu di saat itu di dunia itu saat itu memang kerajaan-kerajaan yang terkenal terhebat-hebat itu menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, enggak kalau sekarang bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu aja tanggapan saya. Dilanjut. Oke, makasih. Masih ada tanggapan Bang Joma? Iya, sedikit. Oke, jadi begini Bang, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Al-Quran itu. Kalau kita merujuk sejarah ya, sejarah, ini kita berbicara mengenai sejarah. Bagaimana kemudian asal-usul daripada kitab teman-teman Kristen itu kan menurut pengajaran bapak-bapak gereja. Itu asalnya dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang adalah merupakan satu tulisan yang kemudian asal-usulnya dituliskan oleh ahli kitab. Berarti kalau kita merujuk kepada bahasa ahli kitab, harusnya disebut dengan sebutan Hashefarim. Hashefarim, kalau diterjemahkan itu nggak nyambungnya lari ke Alkitab. Nah, kalau di Yunani, di bahasa Yunani kan disebutnya Biblion atau Biblos. Nah, kalau Biblos ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka larinya kepada buku-buku atau kumpulan buku-buku. Bahasa Indonesia sudah ada menyiapkan kata buku. Bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Quran. Ini yang perlu kemudian sahabat pahami. Kalau dalam bahasa Latin itu teman-teman biasa menyebutnya dengan tabiblia. Tabiblia pun kalau di Indonesia kan itu lari-larinya kepada kumpulan buku. Bukan kepada Alkitab. Kalau Alkitab terlalu tinggi, ini kalamullah. Ini kalamullah. Nggak bisa kemudian dikatakan, itu kan sudah di Indonesia. Oh, tidak, siapa bilang? Biblos di Indonesia kan bukan larinya ke Alkitab. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau kitab mungkin. Ya, kalau kitab mungkin itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kitab itu masih samar-samar. Maksudnya buku apa? Buku Indonesia kah? Buku pelajaran matematika kah? Buku tafsir kah? Atau buku apa? Tapi kalau sudah diawali dengan huruf alif lam, itu kalau bukan Al-Quran, berarti kitab Torah, kitab Zabur, kitab Mazmur, ya kitab Zabur atau Injil. Nah sekarang, apakah pantas kemudian tulisan-tulisan mereka ini disebut firman Tuhan? Itu dulu. Karena Alkitab ini sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara teman-teman Kristen tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pantas itu. Sebenarnya sahabat kita ini juga tahu. Cuman mungkin ya perlu didiskusikan lagi supaya teman-teman di luar sana itu paham gitu loh. Asal usul dari penamaan kitabnya teman Kristen itu, kalau kita mau jujur, Hashefarim. Berasal daripada tulisan-tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu kemudian diyunanikan Biblos atau Biblion. Alkitab ini adalah penamaan yang sumbernya dari Al-Quran. Saya kira begitu dari saya, ya. Terakhir dari saya Bang Handi, seperti itu bahwasanya marilah yuk kita sebagai anak bangsa mendudukkan kebenaran itu ya sesuai dengan apa yang kita pahami, bahwa akal sehat ini adalah perangkat yang diciptakan oleh Allah untuk keturunan Adam, untuk Adam dan keturunannya, sebagai pembeda, sebagai alat untuk mendeteksi antara kebenaran dan kesalahan, antara hak dan yang batil. Demikian Bang Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Joma. Jadi saya sedikit memberi penekanan bahwa hanya di Indonesia dan kawasan Melayu itu Bible ini diberi nama Alkitab. Sumbernya dari Roma sana, bukan Alkitab. Jadi kalau bisa sih ya, ikuti aja sumbernya dari sana. Atau kalau mau bersumber ke tradisinya Yesus waktu hidup, ya ikuti aja di sana. Nggak usah di Indonesia kan, tapi cenderung nebeng bahasanya kan begitu. Atau buku aja, jangan pakai al. Alnya ini kan problem. Al ini kan artinya apa tadi? Bang Juma udah menerangkan, artinya kalam Allah gitu. Jadi Alkitab itu kumpulan atau isinya adalah kalam Allah di dalamnya. Nah kalau setelah dicek kan ternyata tidak semua kalam Allah yang ada di sana. Itu kan bro.
Dan isinya juga kan di sana juga banyak mengadopsi dari istilah-istilah dalam Al-Qur'an kan gitu. Ini harus kita jujur mengedukasi mereka. Makanya dulu pernah kita bahas berkali-kali ini, kami meminta kepada LAI agar sudi kiranya dalam revisi pada tahun ini ya mohon kembali jujur saja agar apa mempunyai jati diri dan seperti agama-agama lain gitu, punya prinsip, nggak nebeng-nebeng lagi kata-kata. Seperti kata Rasul itu kan, kata Rasul adalah bahasa Arab, terus diterjemahkan ke Indonesia ya utusan. Kenapa apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya menjadi Rasul? Kenapa nggak utusan saja? Sedangkan Rasul ini itu dinisbahkan atau diberi gelar kepada Paulus kan nggak layak juga, karena Rasul itu kan utusan. Kalau Rasulullah ya utusan Allah, jadi Rasul ini bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia pakailah KBBI yang benar. Itu kira-kira sih. Jadi mudah-mudahan saran kami di sini sering diskusi sama praktisi yang ngerti original text Bible seperti Romualdo dan lain-lain itu, sekiranya kalau LAI butuh penerjemah independen ya kami dari umat muslim ada kok yang bisa membantu LAI supaya apa? Supaya tidak ada lagi perselisihan yang bisa membuat akar rumput itu menjadi sumber dari ini semua gitu ya. Yang nggak ngerti, tapi saya rasa banyak yang ngerti kok, dan banyak yang sudah jujur mengatakan kami setuju kalau seperti terjemahan Batak itu tadi. Ya, itu kira-kira dari saya. Ada tambahan Ustaz lain sebelum kita tutup? Silakan. Ada Ya, silakan, satu Bang. poin lagi kita baru ini saya ini Ya, boleh, karena Bang, juga silakan, saya Bang. ada kerjaan begini aja. Nah, kalau saya juga senang, setuju jika itu dirubah semua jadi jati diri sendiri. Cuman bagi seperti saya, mungkin saya nggak ada bisa buat untuk ke sana kecuali dari PGI-nya sendiri gitu ya. Nah, bahkan di PGI sendiri juga masih sering ya kita tahu gontok-gontokan gimana ya, karena saking banyaknya gereja-gereja macam-macam jenisnya, sektenya gitu. Nah, jadi hanya begini, kita berlogika, analogi saya seperti ini ya sebagai orang awam. Sebelum ada pra-Islam, bahasa Arab tentu sudah ada. Ya. Nah, seandainya saat itu Islam belum ada, tentu bahasa Arab itu sudah berlaku kemana aja. Dan tentu yang lain-lain juga bisa mengakses atau mengejanya, menerjemahkannya bahasa Arab tersebut. Gitu. Nah, pasti yang menjadi problem, apakah di mana dinyatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, sementara bahasa Arab sudah ada duluan gitu. Itu tentu pasti jadi problem juga gitu, perdebatan gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ya kalau kita jadi berbeda seperti itu, kita juga harus tahu, misalnya orang Kristen kekeh menyatakan bahwa Elohim Israel itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pasti berdebat juga masalah itu. Karena tidak sama oknumnya. Nah, itu jadi perdebatan. Yang ketiga, ya kalau nggak ada gitu kita kan nggak mungkin rame juga di YouTube. Oke, silakan. Kita kalau habis ini saya op ya. Oke. Makasih bro. Sebelum ke Bang Juma, Anda tadi saya mengapresiasi Anda ada kejujuran di sini bahwa ya perlu memang punya jati diri. Tapi di sana ada konflik kepentingan menurut Anda kan. Nah, jangan sampai untuk menuju ada jati diri konflik kepentingan yang menang. Nggak bisa itu. Harus dilawan itu. Kalau untuk bahasa Arab ya paham, orang Arab udah pakai itu duluan. Tolong juga Anda saya beri referensi baca Alkitabul Muqaddas gitu ya, yang terbit tahun 867 Masehi. Anda baca di sana kejujurannya seperti apa. Terus Anda juga bisa membaca kamus berbahasa Arab di sana yang diterbitkan oleh Arab sendiri, orang Kristen sendiri. Kamus Al-Munji namanya. Anda bisa baca di sana bagaimana jujurnya mereka menerjemahkan. Berbeda dengan setelah sampai ke Indonesia dibawa-bawa terus dipergunakan, ada kekeliruan yang sangat signifikan di situ. Di sinilah masalahnya. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau nama Allah itu mau dipindah kemanapun, bahasa manapun, ya tetap Allah. Karena itu nama pribadi. Makanya di Arab itu, mau orang Yahudi, mau orang Kristen, ya Allah itu nama pribadi. Baik di Qomus Munjid atau Kitab Muqaddas, huwa ismun ala khaliqid dzati.
jami'il kainat. Jadi nama pribadi. Sehingga misalnya diambil pindah ke Indonesia, Allah. Ya tetap nama pribadi itu. Jangan sampai jadi jabatan. Karena itu sudah, nama Allah itu sebelum Islam, kenapa kok sudah ada? Karena dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika dia wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika dia diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Lalu dia mengenalkan Tuhan itu Allah. Sehingga diteruskan putranya Ismail itu sampai ke Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Sampai ketika Rasulullah itu diutus, ya Rasulullah tidak usah lagi mengenalkan nama Tuhan, wong sudah tinggal meneruskan Tuhan yang dikenalkan oleh kakek nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya di Arab itu tidak ada perdebatan itu antara Yahudi, Islam, Nasrani. Kata Yahudi, ingat ya Muhammad, Tuhanmu Allah, kami bukan. Gak ada, mereka tahu bahwa Allah itu adalah yang dikenalkan oleh Abraham. Sehingga kalau mau pindah ke bahasa mana, mau Inggris tetap Allah. Mau ke Indonesia ya Allah pribadi, jangan sampai nama itu gelar Allah itu di Indonesia misalnya. Loh kok bisa? Ngutipnya ngambil dari Arab, yaitu Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi seharusnya mengikuti juga di Arab itu, nama Allah itu nama pribadi apa sebutan? Oh ternyata pribadi, ya sudah. Ketika diambil Indonesia, Allah misalnya, ya tetap itu nama pribadi, jangan pindah ke sebutan. Jabatan. Ya jabatan, rusak nanti. Kita namanya diambil, dirubah namanya. Maksudnya fungsinya. Yang asalnya memang orang Yahudi, orang Nasrani, orang Arab, itu nama pribadi, ketika diambil oleh Indonesia menjadi jabatan. Ini kan lucu gitu deh. Nah gitu sejarahnya itu. Sehingga di Arab itu, orang Yahudi tidak pernah di zamannya Nabi Muhammad. Muhammad, Tuhanku Yahweh misalnya. Yud Hefaf He misalnya. Kamu Allah, beda lu. Gak ada. Perdebatan kayak gitu gak ada. Mereka tahu Allah itu ya adalah Tuhan yang dikenalkan Nabi Ibrahim. Satu sudah. Gitu deh ya. Oke, silakan Bang Handi. Ya, makasih Pak Ustadz. Mantul penjelasannya. Bang Juma. Ya, sedikit saya Bang, sebelum saya undur diri. Jadi gini, terkait dengan apa yang narasi yang dibangun oleh sahabat kita tadi, ya sebenarnya Dinda Tahta itu sudah menjawab. Kalau dikatakan Kristen Arab itu menggunakan kata Allah, itulah bukti bahwa Tuhan itu Allah. Nah sekarang permasalahannya, orang Kristen menggunakan kata Allah itu bukan original teks dari kitab mereka, kawan. Itu adalah kitab terjemah dari bahasa yang saya maksud tadi, Ibrani, Aram, Yunani, ke dalam bahasa Arab. Nah sekarang kitab yang ada di Indonesia, bukan dari bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa masih menggunakan bahasa Arab sebagian? Itulah yang saya katakan bahwa ada misi-misi tertentu. Tapi asal kita tahu, penerjemah lembaga kitab Indonesia itu sebenarnya udah tahu, sadar mereka bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Contoh misalnya, di dalam Wahyu 21 nomor 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas kan? Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Roma 10 nomor 12 misalnya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Para Rasul 4 nomor 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ada tamu saya, Dek? Ada yang cari saya? Ada yang? Sedikit lagi, nah. Oke. Jadi seperti yang saya terangkan tadi ya, dalam apa tadi itu lupa saya. Jadi dikatakan bahwa berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan. Nah tuh. Berserulah mereka kepada Allah. Ya Tuhan. Jadi tidak bisa kita memungkiri seperti apapun. Tidak bisa. Seperti yang diterangkan oleh adinda saya, Dinda Tahta ya. Bahwa nama Allah itu nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Saya punya cerita begini. Dulu ya ada seorang yang hidup di kota Makassar ini ya. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Taunya cuma bahasa Bugis. Kemudian anaknya itu kuliah di Jawa. Setiap kali orang tuanya ini mengirim surat atau menjawab surat dari anaknya, selalu menggunakan bahasa Bugis.
Nah, ketika anaknya menerima surat, setiap saat menerima surat, itu dibaca juga sama kawan-kawannya. Namanya mahasiswa di Jawa ya, ngekos rame-rame gitu ya. Temannya membuli. Loh, bapak kamu nggak tahu bahasa Indonesia ya? Kok setiap ngirim surat menggunakan bahasa Bugis sih? Kampungan amat orang tua kau. Nah, gitulah singkat ceritanya. Jadi anaknya ini ngirim surat. Bapak tolong kalau kirim surat atau membalas surat saya, gunakan bahasa Indonesia dong. Jangan menggunakan bahasa Bugis. Malu saya ditertawakan oleh teman-teman saya di sini. Nah, kebetulan anak ini namanya orang Bugis, dari sejak lahir diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Lasok Bolong. Namanya Lasok Bolong dalam bahasa Bugis. Si bapak ketika dia mengirim surat, nama anaknya pun diterjemahkan. Apa yang terjadi? Kepada yang terhormat anakku, Aco hitam di tempat. Aco pak, nonot hitam di tempat. Akhirnya begitu temannya juga menerima surat, ada perkembangannya bapak lu ya, udah bisa bahasa Indonesia rupanya. Tapi ketika dia baca, kepada anakku yang terhormat, nonot hitam di tempat, ya lebih malu lagi dari yang tadi. Nah, ini cerita tentang terjemah. Oleh karena itu, nama nggak bisa diterjemahkan. Cuma ketika di Makassar, masa ke Jawa menjadi Simi Likiti? Ya janganlah. Ya. Sumo. Ya, itu kalau ke Jepang saya, Bang. Saya kira begitu ya penutup dari saya ya. Mohon maaf kepada yang namanya Lasok Bolong, ini hanya candaan saja. Kebetulan tetangga saya juga namanya Lasok Bolong. Orang Bugis aja yang ngertinya. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada teman kita, sahabat kita yang dari Kristiani. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Ya, silakan bang. Bang Andi sedikit. Lanjut aja bang, silakan. Ya. Relax. Ini untuk Bang Juma dari netizen ini ada informasi bahwa Bang Lidara ini mau melakukan diskusi atau menantang Bang Juma gitu dari netizen saya. Ya Bang Sudarbani, makasih nih saya suruh hubungi saya aja, suruh hubungi Anies Lebes. Itu udah sering itu Bang, udah sering udah sering, tapi nggak pernah nggak ada. Masa kita yang harus ke tempatnya dia, nanti kayak kemarin lagi. Dulu udah pernah, saya 3 kali sampai saya dapat pesan dari Amir kan waktu itu, jangan lagi ke sana, gitu loh. Ya. Nah sekarang kalau dia mau, link kita kan udah tersebar tuh, sampai ke Gan Eden link kita ini sudah ditahu, ya udah silakan aja masuk. Gitu Bang. Iya, sudah saya infokan ke netizen bahwa itu saudara Lidara itu langsung linknya di JCC atau hubungin tim di JCC Bang Handi atau saya kalau memang malu ya nanti bisa saya usahakan lah begitu. Itu informasi dari saya, mungkin Bang Juma sama Bang Andi akan baik. Makasih Bang Juma. Makasih. Kalau Lidara ingin diskusi di JCC ini udah pernah mengadakan diskusi antar negara ya, karena ini kita berbadan hukum. Jadi di sini semuanya orang berKTP, tertulis di negara, alamat ada, jadi dijamin kalau di sini itu aja. Silakan masuk di sini, aman kok. Sebelum saya berikan Ustadz Tata untuk menutup, bagaimana Bro? Masih ada tanggapan? Ada sedikit nih ya, dasar kami ini masalah kata penyebutan itu. Allah itu tentu kami punya dasar menyatakan bahwa Allah adalah bukan sebuah nama, itu satu itu. Karena kitab Musa menuliskan bahwa nama Allah Elohim itu tidak boleh disebut sembarangan. Gitu, makanya dibuatlah kata ganti Tuhan Allah. Nah, jadi dibikin kata ganti Tuhan Allah atau Elohim atau Adonai dalam setiap terjemahan masing-masing area ya yang menyatakan seperti itu. Bahkan misalnya di Batak tadi menyebut Jehovah ya, Jehovah Jireh gitu ya, Adonai. Jadi karena dia ini setara sebutan itu gitu, setara. Jadi misalnya God bahasa Inggris itu setara dengan sebutan Tuhan Allah. Nah, itu. Jadi ya masing-masing itu hanya dari problem bahasa, mungkin praktisi bahasa lah arahnya ke sana, tapi kita punya dasar ya seperti itu. Di setiap terjemahan itu tidak boleh dituliskan jika tidak yang fixnya itu penyebutan nama
aslinya gitu. Makanya dibikin kata ganti. Kata gantinya yaitu tadi God, Tuhan, Yehova gitu ya. Itu dasarnya kita. Oke. Baik, Bro. Oke, Bro, terima kasih semua di kasih. sini yang sudah memberi kesempatan kita argumen sehat di sini. Terima kasih banyak. Sukses selalu, jaya selalu, sehat selalu. Oke, terima kasih Bro. Jadi gini ya, tadi kan Anda setuju nih, nggak usah ditanggapi. Anda setuju kalau LAI itu punya jati diri. Dan semua teman-teman Kristen tuh mengakui gitu ya. Di original teks Bible Anda itu tidak ada kata Allah. Artinya Anda minjem juga ini kata. Jadi maulah punya jati diri apa sih? Nggak usah di framing gitu ya Bro. Kalau di bahasa Indonesia ya, oke. Di original teks juga nggak ada Bro. Iya. Nggak ada kata Allah Bro. Iya nggak ada. Karena Inggris juga menerjemahkan nggak ada pakai Allah. Ya. Ya udah. Artinya ya, kan tadi udah setuju punya jati diri. Artinya nggak kepakai lagi dong nanti kalau mau kembali ke situ kan? Nggak masalah. Kan kuncinya di LAI sama PGI. Iya baik. Thank you Bro. Oke, makasih. Ya, Ustadz Tata silakan statement terus kalian ditutup Ustadz, udah mau 2 jam lebih. Monggo. Ya pertama memang apa ya? Makanya saya bilang kalau mau menggunakan Allah ya, maka harus jangan sampai dirubah ya. Baik itu maknanya atau pengertiannya. Karena di Arab sendiri itu yang nama Allah itu mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, itu yang nama pribadi. Sehingga kalau kita di Indonesia mau memakai itu, jangan sampai dirubah lagi menjadi sebutan atau apa. Itu. Yang terakhir, intinya kita kalau kitab suci itu sesuai tema tadi, Al-Quran itu terjaga ya, sehingga aman, dihafal, ya ada kitabnya, ya ada bukunya ya kitabnya ya tulisannya, dan antara tulisan dengan yang dihafal itu sama. Jadi ketika tidak mungkin bisa dirubah sudah. Berarti inilah janjinya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya. Bentuk caranya Allah menjaga ya mungkin dengan ini, dihafal ini. Ya, sehingga walaupun ada perubahan, ada Quran, ada orang ingin menyesatkan, mencetak Al-Quran, ada perubahan, ya ketahuan. Satu titik itu ketahuan. Misalnya fa diganti kop tambah titik 1, atau kop dikurangi 1 menjadi fa, ketahuan. Karena maknanya udah berubah gitu ya. Nah itu. Dan ingat, kitab dengan Alkitab ya itu udah. Kalau cuma kitab ya banyak, ada buku ya misalnya. Buku ya banyak. Ada buku bahasa Indonesia, buku matematika, IPA, IPS. Tapi kalau sudah Alkitab, maka itu mengarah kepada, ya udah itu. Kitab seperti Taurat, Zabur, Injil. Makanya Alkitab itu. Jelas. Zalikal kitab berarti Al-Quran. Gitu ya. Sehingga apa? Ini definisinya sudah beda. Makanya, dan ingat ya, ini terakhir. Bedanya kitab suci dengan majalah. Misalnya, buku ya, buku judulnya itu Ketika Cinta Bertasbih gitu. Dengan kitab suci, orang mempelajari kitab suci, maka kalau orang Yahudi ada rabi, Islam ada ulama, karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu warisnya nabi, sehingga tidak bisa kita orang semaunya langsung belajar Al-Quran, tidak bisa. Beda dengan kitab buku Ketika Cinta Bertasbih, semua di Zoom ini coba baca bareng, pasti sama-sama paham. Karena bukan kitab suci. Ya, maaf, makanya ya, ketika dunia perdebatan, Biblos itu, orang Islam mau orang Kristen, sama-sama baca, sama-sama paham. Sama dengan kita membaca ayat-ayat cinta, atau Ketika Cinta Bertasbih. Itu kan majalah. Sama-sama baca, sama-sama paham. Tapi kalau kitab suci tidak bisa seperti itu. Nah, lihat Bang Juma, Ustadz Sugi, kalau Bang Handi, kalau kita bicara Bible, debat, sama-sama paham, tidak ada bedanya mana Bang Handi, mana pendeta. Nah berarti yang dibaca itu, ya ibaratkan majalah, siapapun bisa tahu, hafal. Bukan hafal, paham. Tapi ingat kalau Al-Quran nggak bisa seperti itu. Karena dia kitab suci. Ya, dinamakan kitab suci karena firmannya Allah. Maka ada suci. Nah kalau Ketika Cinta Bertasbih, ya cuma buku. Karena yang mengarang ya manusia, gitu ya. Itu aja. Makanya kita umat Islam enak.
ketika belajar Al-Quran ada namanya tajwid, makhorijul huruf, nahu, syarab, asbabun nuzul, tafsir, ilmu ma'ani, bade', bayan, ilmu lugot. Nah terus ada orang-orang mau mengobok-obok, ya bunuh diri. Karena kita menguasai Al-Quran minimal harus menguasai 15 ilmu. Yang tadi saya sebut itu. Ada orang tidak pernah satupun ilmu salah satu, misalnya syarab atau nahu, tidak ngerti. Tiba-tiba mau ngeritik, ya tertawa kita umat Islam. Ya, wong kita ibaratkan udah menguasai semua tentang Al-Quran itu. Dan semua yang ditanyakan oleh orang-orang sebelah tentang Al-Quran, sudah ada jawaban di dalam Islam. Namanya Jubadul Itqan, yaitu ulumul Quran. Misalnya kenapa Allah memakai lafaz kami? Sudah ada semua. Makanya ketika mereka bertanya itu, kita enak. Karena kita sudah mempelajari ulumul Quran. Atau ketika lafaz, kenapa ini beda? Kita tahu nahwu syaraf, iklal, balago. Kenapa ini kok ada kata-kata apa kayak majas gitu ya? Kita sudah tahu balago itu, ilmu ma'ani itu. Makanya enak kita umat Islam itu kalau debat dengan orang sebelah, enak banget. Mereka sama sekali nol tidak menguasai kitab kita. Kita gampang banget menguasai kitab mereka. Sehingga perdebatan ini tidak adil sebenarnya. Tidak adilnya gimana? Mereka tidak bisa menguasai kitab kita, kita mudah menguasai kitab mereka. Gitu. Mungkin itu saja, langsung ditutup Bang Andi atau mau? Ustaz Tata yang nutup langsung. Ya, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya ya, terutama yang ada di Zoom juga kepada para netizen semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Dia menyimak kami, ya mendengarkan kami di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Dan kalau ada kata-kata yang tidak baik atau kurang enak didengar, nah kami mewakili semuanya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kebersamaan kita dari tadi dari awal sampai akhir menjadi ilmu manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.